Ada Pak Wagimin. Kita langsung naik atau hari ini ada hal yang mau disampaikan? Seperti biasa kita ini dulu bait dulu Kang, Oh, boleh, boleh, boleh. supaya ada landasan ya bentar gitu. Oke. Oke, ini simpel banget tapi Ah, saya rasa ini penting. Kuma, itu kata Kohen, itu kaosnya Teh Dona ya sudah. Udah silakan ah. Kohen kalau kalau pengen ngomong nanti dikirim, udah gitu aja, jangan komen-komen nggak jelas gitu ah. Oke, oke Oke. teman-teman kita kita ini ya kita belajar dan seperti biasa santai dan rileks gitu ya karena pagi hari ini seperti biasa kita ini kan balik lagi ya di sini ada rest area tempat kita belajar bareng tempat kita istirahat sejenak gitu dari hektik-hektik dan seterusnya jadi teman-teman prepare kita buka pikiran dan buka hati dan intinya adalah belajar menikmati momen oke ya. So pagi hari ini simple, tapi mudah-mudahan yang simple ini juga punya makna yang kita bisa selami gitu. Oke, mengenali suara ego di benak Anda, itu judulnya. Bagaimana kita mengenali suara ego gitu. Karena si suara ego itu penting sekali untuk kita kenali gitu kan. Nah yang menarik adalah, perhatikanlah suara-suara yang berisik kepada engkau setiap saat. Kenali suara-suara itu. Bila engkau bertemu seseorang, lalu suara itu langsung menyahut dan memberikan rasa tidak nyaman, segeralah sadar. Itulah suara ego. Sebaliknya, bila yang muncul adalah rasa kebersatuan, rasa kasih sayang, ketahuilah itulah suara kesadaran. Berkomunikasikanlah dengan kesadaran, bukan dengan egonya. Sebab bila ego yang diajak bicara, maka ego juga yang akan meladeni. Kesadaran tidak mungkin melayani ego. Karena bila kesadaran mengambil alih dirimu, secara otomatis ego menghilang. Ego menjadi jinak. Dan ketika kita melatih, kita akan terlatih untuk tahu bahwa aku sedang menghadapi kesadaran atau aku sedang menghadapi yang namanya ego. Hatur nuhun. Itu Kang. Pagi ini Kang. Wah, mantap ini ya. Ini mantap tentang ego sama kesadaran ah ya. Dan jujur aja ego tuh selalu apa? Selalu menyetir diri kita ya ketimbang kesadaran ah ya. Betul Kang. Itu bagaimana ah supaya gimana tuh ya supaya si Ya, ego ini yang kita setir gitu ah. ya. Gini Kang. Kenapa sih kita tuh selalu dianjurkan untuk menggunakan akal Kang? Hmm. Akang pernah dengar kata Buddha nggak Kang? Buddha, Buddha, Buddha. Buddha, Amitabha gitu. Iya, Oke. Kita kita tahu kan Buddha itu kan agama ya. Kita Hmm. tahu bahwa Buddha itu adalah sosok gitu kan. Oke. Padahal Buddha itu kan bukan sosok tapi sifat gitu Kang. Oke. Makanya Siddhartha Gautama adalah salah satu dari sekian banyak Buddha gitu kira-kira. Hmm. Oke ya. Nah, kenapa saya ngambil perspektif ini? Buddha itu sebetulnya dari kata budi dan da gitu ya. Budi itu intelek, da itu adalah menurunkan. Jadi ternyata yang membuat kita menderita itu karena kita mau ngikutin intelektualitas kita terus gitu Kang. Oke. Jadi kalau kurang pengetahuan tersiksa, tapi lebih pengetahuan yang kita pengen ngikutin pengetahuan intelek kita juga tersiksa gitu Kang. Hmm. Makanya penting melampaui bahwa ya itu tadi ketika kita melampaui intelektualitas kita akan masuk kepada kesadaran gitu. Nah, ego tuh bermain di situ Kang. Bermain dengan menggapai, mencapai, meraih, nggak pernah cukup gitu ya. Pokoknya pengen menang sendiri, pokoknya yang lain salah. Pokoknya intinya dia akan benar-benar mengikat kepada yang namanya identitas gitu Kang. Oke. Nah, itulah kenapa kita penting untuk menggunakan akal. Artinya apa sih? Ketika kita menggunakan akal, kita punya momen sesaat untuk memutuskan mau ngomong apa, mau melakukan apa. Karena ini kan 95% sampai 98% kan kita lakukan secara otomatis, Kang. Oke. Gitu kira-kira. Nah, jadi kalau pikiran datang, atau gini aja, teman-teman coba renungin, pikiran apa yang tiap hari berisik datang? Gitu. Itu yang akan kejadian loh, Kang. Hmm. Kalau kita mikirin jelek terus, mikirin jelek terus, mikirin jelek terus, ya kitanya akan drop terus gitu intinya. Gitu, makanya hati-hati terhadap pikiran karena tidak semua pikiran perlu dipilih gitu Kang. Nggak semua pikiran harus diiyahin gitu kira-kira.
Nah, itulah makanya kenapa kita menjarak. Dan ego tuh bukan hal buruk, bukan. Karena kalau kita nggak punya ego, kita nggak bisa gerak. Kita nggak bisa belajar. Kita nggak bisa berusaha gitu. Tetapi jangan sampai si ego ini mengambil alih kesadaran kita gitu. Karena ketika ego mengambil alih kesadaran kita, ya itu tadi. Kang pernah ingat kata lupa diri nggak, Kang? Iya. Ya, lupa diri kan berarti lupa diri sejatinya gitu. Betul, betul. Makanya jadi haus lah, jadi apalah, jadi pengen terus lah gitu. Gitu, Kang. Nah, nanti impact-nya balik ke kita. Nah, jadi balik lagi sih teman-teman, selalu gitu ya. Yang paling penting untuk diwaspadai sebenarnya siapa? Diri sendiri sih, Kang. Oke, oke. Karena kalau kita terlalu sibuk mewaspadai orang, penting juga, atau menilai orang, hati-hati juga. Tapi yang paling penting lagi untuk kita selalu waspadai adalah pergerakan pikiran, perasaan, dan emosi kita yang disebut dengan ego gitu. Karena dia bergejolak terus. Oke, bisa dicontohin nggak mana kesadaranku, mana ego gitu dalam sebuah kasus, coba A. Jadi Ya. biar lebih paham nih, saya sedang ego atau sedang sadar gitu. Oke. Simpelnya gini, Kang. Kalau ego dalam frekuensi rendah, itu selalu ngelihatnya potongan kecil, Kang. Kalau kesadaran tuh gede. Contoh, Kang Anjrit ngelihat orang, ih nyebelin banget. Kang Anjrit ngelihat nyebelin karena potongan kecilnya. Tapi kalau pakai kesadaran, kita nggak akan nyebut dia menyebalkan gitu. Oke, oke, Kita memaknai menyebalkan gitu. oke. Nah, Itu berarti salah kalau satunya kita, ya. nah kalau kita pakai kesadaran, nggak langsung benci gitu, Kang. Betul, betul. Tar. Nyebelinnya kenapa nih gitu. Dan itu nanti nggak akan ngeganggu lama di kita gitu, Kang. Oke, oke. Contoh. Kalau kita dijelekin sama orang tuh sekali, Kang, ya, masuk memori kan. Ya, Tapi kalau dijelekinnya pagi hari, Kang, siang bisa keinget nggak? betul. Bisa Malam bisa keinget nggak? bisa ya. Besoknya bisa keinget nggak? Iya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang itu jahat sama aku, ada yang jauh lebih jahat, dia ngejelekin kita sekali, tapi pikiran kita mengulang-ulang bisa ribuan kali, Kang. Nah, tuh si ego nanti ada di situ gitu. Oke, oke. Gitu kira-kira. Nah, makanya nanti kita ngerti bahwa kenapa penting untuk diregulasi gitu. Bukan ditiadakan, bukan ditiadakan kita nggak hidup dong. Karena kita belajar juga pakai ego, tapi egonya bukan di wilayah bawah gitu. Oke. Tapi di wilayah yang luhur gitu kira-kira. Gitu, Kang. Akhirnya kalau jadi ada rasa benci kan kita terjajah, betul nggak, Kang? Iya, betul, Ha. Betul. Iya, gitu. Agar ngobrol terus sadar gimana? Jangan banyak menilai, dengerin dulu. Nah, itu benar. Jangan banyak menilai. Kan sekarang kalau pakai bahasa kerennya gini, Kang, listen to reply. Orang tuh denger karena mau ngebales. Tapi yang penting adalah listen to understand, denger tapi mau paham. Pertanyaannya gimana aku mau memahamimu? Sementara setiap apa yang diucapkan selalu dibantah dengan pengetahuan kita gitu, Kang. Iya, benar juga ya. Iya. Makanya mendengarkan utuh tuh penting, Kang. Betul. Dan skill mendengarkan kita tuh jarang dilatih sih, Kang. Betul. Ya. Karena lagi dengerin apa, Terus masuk tiba-tiba langsung pikir ya. ke sana. Betul. Dengerin apa, langsung ke sana. Kita tuh selalu terbagi konsentrasinya gitu. Makanya jarang ngedengerin utuh, Kang. Betul. Nah, gitu kira-kira. Dan ya dalam otaknya sih kosong juga ya. Ya, maksudnya tuh gak banyak pengetahuan. Kalau banyak pengetahuan kan pasti dipikir dulu. Iya. Ya sekarang mau mikir apa di sininya juga gak ada pengetahuannya kan. Iya, nggak ada data kan. Dari mulut, gitu kan. Nggak ada data gitu. Gak ada data gitu maksudnya. Jadi tolong teman-teman belajar ya. Belajar agar apa? Agar ada hal itu si mulut kita tidak langsung bagaimana. Tapi dipikir dulu gitu ayah. Benar. Kan kayak ngechat gitu ya, ngasih komen. Gini tuh rata-rata tuh bukan hasil dari pemikiran, Kang. Betul. Itu yang ada di datanya sendiri, di otaknya ya. Iya, benar. Oke, thank you Abu tuh ya teman-teman. Hari ini kita sedikit belajar tentang bagaimana kita memahami antara kesadaran dan ego ya. Nah, Iya. salah satu contohnya tolong ya teman-teman jangan banyak menilai orang. Thank you banget, A. Ini bagus, ada pertanyaan, Kang. Kalau orang yang selalu merasa benar dan nggak pernah mau mengalah itu kenapa? Ya jangan-jangan kamunya juga gitu. Itu aja sih. Betul. Gitu. Karena kamu menilai ya. Nah, Kalau orang ada yang gitu ya udah nggak apa-apa, biarin aja, emang kenapa sih gitu. Kamu menilai gitu. Bukan dia yang jelek, kamu menilai. Hey. iya. Benar.
Oke, oke. Nah ini juga pertanyaan bagus Kang. Kalau ada orang di otaknya hanya uang aja gimana? Itu namanya anjrit. Udah jelas, clear, selesai gitu aja. Ya. Ngaca Kang sudah ke saya. Gak apa-apa lah, itu kan harus ada contoh teman-teman. Betul. Kalau nggak ada contoh ya gimana? Ya susah. Harus ada contoh. Contoh orang yang ego gimana gitu. Nah itu bagian-bagian saya ya. Betul. Betul. Harus ada. Harus ada. Oke, siap. Ada Wagimin ya? Iya, nih nanti ini mau ngobrol sebentar. Nanti habis gitu kita bisa naik-naik lagi. Wah, mantap ini ada Wagimin. Aduh, saya halo, saya tahu camp dulu. Iya, yang bandnya nih. Piye iki piye. Aduh. Pade, sungkem rahayu Pade. Ya Allah, semakin berkelimpahan ya Allah, amin. Mas Anjrit lucu tetapi asik dan indah banget, amin. Iya. Aduh Kang Abu, ini ngomong kesadaran Pak Adi itu langsung tersentuh ya Kang Abu. Tak kasih contoh sedikit kesadaran itu biar semua nanti akan semakin paham dan jelas. Iya. Kesadaran itu gini Kang Abu, biar diterima oleh otak gampang. Seandainya ada langit yang biru, kesadaran itu adalah langit yang biru. Terus ada awan yang hitam gelap, putih lenyap datang dan pergi, itulah ego pikiranmu. Jadi kamu jangan sampai masuk ke dalam awan yang silih berganti itu. Ego pikiran perasaanmu, pengalaman hidup yaitu awan yang tidak pernah berhenti, lenyap dengan setiap saat, itulah palsu. Lah kamu di dalam kesadaran hanya di langit yang biru, kamu cuma melihat saja. Jangan reaktif, jangan menilai tadi seperti kata anak Abu tadi. Kamu menyaksikan saja. Memang kamu adalah penyaksi. Itulah jati diri. Tapi nanti sore. Nah, setelah kamu tidak masuk ke dalam gelombang awan yang lenyap datang dan pergi, Anda akan di dalam kesadaran terus-menerus, Anda hidup akan bahagia. Sebab kamu tidak tertarik di dalam cerita yang palsu. Betul. Nah, Betul. makanya hari ini manusia 98%, bahkan mungkin 99% hidupnya itu diatur oleh ego pikiran. Padahal ego pikiran perangkat kita sendiri, diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengabaikan ego dan pikiran, tetapi di dalam kesadaran ego pikiran adalah perangkat kita pakai. Dia cerdas banget dia itu. Makanya setelah Anda hari ini ciptakan di dalam afirmasimu, ciptakan kebahagiaan. Ya, yang terlempar otakmu menciptakan energi kebahagiaan akan masuk, energi semesta masuk ke dalam dirimu, itu yang terjadi. Kebahagiaan itu diedarkan oleh pikiran masuk ke sel tubuhmu semua. Akan bahagia terus Anda. Sebab kamu ciptakan cipta rasa karso. Jadi utuh, fokus. Jangan goyah. Makanya Kang Abu ini intelektualitasnya luar biasa. Ini guru Pak D, Kang Abu. Sejak Pak D, wes pokoknya lama sekali. Dan tadi saya itu 3 hari berturut-turut meditasi. Pengen ketemu anak Abu ini, tadi kok muncul nongol itu belum. Iya nongol di lab Pak D itu. Saya langsung menangis, Kang Anjrit. Menangis sampai ya Allah, saya tuh anak saya, ngapa Pak nangis kamu? Iki ngerti enggak Le? Ini guru Pak D ini loh datang. Pada ini menarik Pade. Jadi apa yang barusan saya alami ke roomnya Pade itu adalah pertama kali juga yang saya alami ke roomnya Anjrit Pade. Oh iyalah. Iya, jadi Kang lucu Kang. Tadi itu kan pagi sebelum masuk ke sini kan scroll ya. Ya. Terus biasa aja random kan, pencet gitu. Taunya masuk ke Pade Wagimin. Oh. Begitu saya masuk, Pade langsung, wah ya gitu Kang lucu gitu. Hah, emang kenapa ya gitu? Taunya ya itu tadi ternyata dari beberapa hari kemarin tuh udah dalam tanda petik kalau bahasanya Kang Anjrit Anjrit. udah Narik, loa lah Kang. udah di loa ya. Aduh, Ya. Pak, Nah, banget Kang Anjrit kan waktu dulu kita dulu gitu ya. Betul. Nah coba Kang Anjrit cerita dulu ke Pade, ini mirip, ini Iya, lucu mirip loh. banget berarti. Pade bisa nggak coba tarik uang, saya butuh modal Coba tarik singa ya. Iya benar. Inilah. Saya juga sama Pade waktu itu gitu dulu saya gitu. Jadi kan saya kan udah banyak uang Pade ya. Jadi kan saya banyak uang tapi hidup tidak bermanfaat saya tuh.
Nah makanya saya loa, aduh saya tuh pengen bermanfaat, harus belajar ke siapa gitu. Nah tiba-tiba muncullah Abu ya, Abu. Wah ini bagus sekali ya kajian tentang ini itu segala macam. Wah ini saya harus ketemu kata saya tuh gimana pun caranya. Sama saya di loa, ngopi bareng segala macam. Sepatu lusa langsung hadir loh. Iya benar. Begitu Saya 3 hari Kang Azrit. Ya, saya 3 detik kalau saya. Saya kan masih apa ya Kang Azrit. Saya kan ya orang di pelosok jauh seperti ini. Makanya saya itu cuma melihat di layar. Kalau Mas Ori itu sering ketemu sama Kohen ini sering saja. Tapi Mas Abu ini kalau di ngaji rasa itu loh, saya tuh pengen terus kalau melihat dia itu hebat ya. Terus saya tuh ya gimana ya Allah ya, saya setiap malam memang meditasi itu Kang Azrit, saya itu setiap malam ya Kang Azrit ya. Setiap jam 12 pasti saya itu bangun sejak dulu. Wah, bangun, iya mandi malam sampai jam 4 Kang Azrit. Tadi satu live streaming sampai jam 4 tadi pagi. Enggak percaya nanti yang pengikutku lah ada itu. Ya paling 50-40 lah wong namanya orang desa, enggak seperti artis ya, seperti enggak Mas Azrit kan ribuan. Kang Abu itu loh, makanya Pak De kok ditarik di sini itu ya Allah ini apa ini yang terjadi? Gitu ceritanya. Jadi ya Allah, selama ini berarti saya memancarkan energi ini betul-betul energi itu jujur dan murni betul. Semakin kuat energi ini saudaraku semua. Makanya sebaliknya tadi kalau Anda memancarkan energi kekurangan, ya, di dalam diri ada otak saja, Kang. Otak itu akan seperti pemancar itu. Anda memancarkan otak kekurangan, mengeluh, sedih, ya itu yang akan terjadi. Nggak usah bingung-bingung. Makanya itu sekali. Dirimu sendiri, itu cerminanmu, bukan orang lain. Makanya jangan sampai kamu menyalahkan orang lain, lari kemana-mana. Akan terjebak kamu. Makanya kalau kamu bercermin, wajahmu yang kotor, yang dihilangkan wajahmu apa cerminnya kamu rusak. Nah, itu wajahnya kan. Nah, yang datang itu semua dirimu sendiri. Ngapain kamu benci? Makanya kalau pengen bahagia, yang datang kita cintai dengan kesadaran penuh, habiskan total. Nah, nanti inspirasi masuk. Ajaib itu katakan. Kalau orang-orang umum ajaib. Di dalam kesadaran nggak ada ajaib. Di dalam kesadaran nggak ada mati hidup. Semua kekal kole dinafi abada. Energi pun ya kekal. Kata Kang Abu loh ini kopi paste loh, maaf loh Kang Abu anakku. Sip, Pak De, matur suwun Pak De. Nanti kita janjian, nanti WhatsApp, nanti kita bikin ngobrol bareng Pak De. Sik Kang Azrit, aku di follow loh Kang Azrit. Pas kamu nanti kewalat loh. Saya orang tua loh. Di follow. Pak De di follow. Oh iya. Aduh, maaf ya siap. Udah follow Pak De ya. Makasih ya. Aduh ya Allah, saya nih mau pamit sampai aduh ya Allah luar biasa. Getaran saya itu sampai ini masih bergetar terus loh Kang Abu. Betul. Aduh ya Allah ya Allah ya. Mantap Pak De, matur suwun. Teman-teman boleh juga follow Pak De Wagimin, juga sering bahas-bahas pembelajaran yang menarik dan seru. Saya rasa nanti kita mau bikin live bareng lah ya Pak De ya. Nanti kita janjian ya. Siap. Matur suwun sangat Pak De, sehat-sehat selalu. Nih Pak De pamit, Kang Azrit, Mas Abu selalu berkelimpahan, bermanfaat kepada semesta. Sebarkan cinta kasih terus menerus. Setiap busa napas adalah dia, semua kita adalah dia. Makanya kalau saya menyakiti Mang Azrit, menyakiti Mas Abu, semua yang di sini saya pun sakit. Makanya kita adalah satu. La haula la ilaha illallah, itu adalah tauhid. Nanti lebur kita ya semua. Amin. Matur suwun Pak De, sehat-sehat, salam buat keluarga. Duh, seru. Matur suwun sangat. Wah, lucu Kang. Aduh. Mantap ya. Bodor Kang. Lucu pisan itu. Aduh, tadi pagi nggak sengaja scroll. Ternyata ya gitu loh. Susah lah Kang, nggak bisa ngomong. Iya, bener-bener tertarik itu ya. Bener bisa kayak gitu tuh ya. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Aneh. Saya juga bener loh. Saya sendiri aneh loh. Anjay, kata saya tuh bener, ini bisa kenal gitu. Saya bisa sampai kenal sekarang. Padahal ada gimana gitu kan, pengen kenal, apalagi pengen komal kayak gini kan sulit ya teman-teman. Sama Abu tuh itu sibuk banget ya teman-teman. Wah, dahsyat sih Kang. Kayak gini gitu. Padahal saya teh dulu tuh cuman sama saya dirasain gitu kan Abu tuh. Sama saya dipeluk Abu. Bener itu hadir gitu. Nah itu yang dirasakan sama Pak De juga ya. Pak De meditasi, pengen ketemu, pengen ya istilahnya pengen bincang langsung lah ya. Jadi pas tadi Pak De ngomong, saya tuh mandi tiap pagi. Wah iya mah Andrit pisan. Ilmunya sama kan? Iya ya, kayak saya tapi udah tua ya Pak De.
Pade udah tua. Cuman itu versi tua sih memang. Iya kayak saya ya Padi. Jadi Kang Adil kalau udah tua kayaknya kayak Pade, udah gitu aja kan mirip ya. Aduh. Nah, teman-teman, ya, jadi pancarkan tuh kata Pade juga hal-hal yang selalu bahagia. Makanya saya tiap hari selalu bahagia bagaimanapun caranya karena saya pengen memancarkan itu ya teman-teman ya. Mantap Kang. Wah seru lah. Seru. Siap. Siap, ayo. Kita langsung Langsung. Langsung. Ini mana ya belum pada naik ini teman-teman silakan. Nih ke Multigas nih ya, Multigas. Yang ada Iya masih tulisan- banyak yang nanya tadi kemarin juga Kang nge-DM lah apa iseng-iseng kan buka DM wah banyak pisan deh. Banyak ya. Banyak pertanyaan yang gimana caranya mau komal ke ruangan anjrit. Nah sebenarnya kan iya, bener sama. ya padahal tinggal mencet sih ya gimana ya? Aduh, gimana sih otak ya? ini nih. Kan ini live nih ya. Ini live nih. Kan di bawah tuh ada tamu nih yang ini yang gambar orang yang warna pink sama biru. Nah, itu klik aja itu. Iya. Yang Oke. itu ya, teman-teman ya. Ya, silakan Bu Retno siapa? Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sama siapa di mana? Alhamdulillah. Terima kasih, saya Retno dari Bogor. Ya. Oh, hai Mbak Retno Bogor, apa Retno, kabar? dibuka dulu kameranya boleh, Bu? Bisa dibuka? Bisa. Bisa, Bu? Sebentar. Ya Allah, seneng banget. Keren saya cowok ya, Retno ini. Assalamualaikum. Coba buka dulu, Bu. Nah, dibuka, diklik, di save. Nah, mantap. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Iya. Salam kenal Kang Abu, Kang Anjrit. Ya, salam kenal juga Bu Retno. Gimana, Bu? Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Bu Retno di mana di Bogor ya? Iya di Bogor. Oke. Berisik ya di pinggir jalan Nggak soalnya. apa-apa, nggak Nah. apa-apa. Itu rumah pinggir jalan mahal, tahu nggak? Takut. Iya. Ya. Silakan. Kang pinjaman. Oke, silakan Bu. Gimana, Bu? Alhamdulillah cari yang agak sepi ah. Nyambung. Kang Adil ini ada pertanyaan bagus. Kalau nenek-nenek boleh mandi pagi nggak katanya, Kang? Oh, Tergantung sih, tergantung umurnya. di sini kayaknya agak sepi. Ya oke, silakan Bu Retno. Alhamdulillah Kang Abu, saya sih sebenarnya mau naik di sini cuma ingin mengucapkan terima kasih Oke. buat Kang Andrit, Oke. Kang Abu. Aduh, nah ini nih saya nih gampang melo. Apa-apa. Dan sedih. Gimana Bu? Kalau Gimana? lagi banyak utang memang gitu, Bu. Saya juga dulu. Gini-gini suka. Kang kerasa dapat pencerahan ya, kerasa dapat apa gitu padahal utang neken banget gitu ya. Maaf ya Bu ya. Silakan Bu, silakan. Saya senang sekali kalau setiap pagi pasti jam 8 gitu langsung cari-cari tempat Kang Anjrit, Kang Abu. Oke. Buat sebagai apa ya? Saya cari vitamin pagi gitu. Jadi supaya hari-hari itu lebih tenang seperti itu. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali. Oke. Mulai dari awal puasa ya. Iya, iya. Oh, berarti dari awal puasa, Bu? Ngikutin? Apa sebelum puasa gitu saya. Puasa. Kalau saya sama Abu mah dari puasa. Iya, dari puasa. Bener ya kita tuh dari puasa kan kita. Dari puasa, berarti ini ngikutin dari awal nih. Wah, keren, Bu eh. Retno nih. Bu gimana Bu? Apa yang bisa diceritain ketika nonton ini? Before-nya gimana? After-nya gimana? Mungkin kalau tadi nggak ada pertanyaan, mungkin Ibu boleh cerita apa sih Ya. pencapaian atau apa Nah, sih yang Ibu rasain gitu silakan. Silakan Bu, kalau pencapaiannya bagus, Ibu saya angkat jadi ketua rest area ya. Tapi nanti tergantung amplop sih tetap tuh ya balik lagi ya. Silakan Bu. Gimana Bu? Sudah diwakilkan oleh yang lain. Oke. Saya pertanyaannya banyak sekali karena saya kan nggak tahu apa-apa ya.
Tapi semenjak ada di room ini, apa yang saya tanyakan tuh udah ada yang mewakili gitu. Oke. Saya nyimak ya sambil istilahnya kejedut gitu ya, kepentok, pokoknya ya dirasakan aja. Sebenarnya saya sudah kenal Kang Abu itu semenjak pandemi. Oh, di mana dialog positif? Ya, Oh, oke. setelah saya waktu itu Arba'atu Hurum, karena kan saya kebetulan murid beliau juga Oh, deket Kang Iip ini. Berarti suka ke itu? ke rumah Rabani. Kalau Maharabani suka Ya. ke situ? Alhamdulillah. Ya ampun. Salam buat Kang Iip ya. Udah lama nggak ketemu Kan saya sampaikan Kang, cuma mungkin Baca lah. bedanya kalau Kang Iip Hah? eh, Apa? ya mungkin karena lebih belum kali ya, belum ada kata-kata yang bikin saya tak gitu kena, aduh gimana ya, bukan mau membandingkan Pak Iip, cukup banyak pengetahuan yang saya terima juga, tapi mungkin kalau sama Kang Anjri, Kang Abu, saya lebih kepentok gitu. Kepentok gitu, mungkin terlalu, mungkin kalau sama Pak Iip mungkin saya sudah dijewer, mungkin kalau sama Wah, saya belajar sama Pak Iip itu 6 tahun, Bu. Wah, alhamdulillah. Jadi Kang Iip tuh guru saya. Ya, iya. Iya. Iya, saya ngikutin sih, mungkin Pak Iip terlalu baik. Ada di TikTok apa Pak Iip namanya? Sebentar lagi, nanti kami. Kak, itu yang nanti saya mau cerita sama Kang Andri. Tenang, Kang. Santai, Kang. Tentang apa? Tentang kesadaran atau apa? Tentang uang yang jelas Nah, ya. kalau itu mah hayu saya. Kalau kesadaran lagi mah saya males ah. Terus aja kesadaran tapi gak sadar-sadar ngapain? Saya langsung ke jitak, langsung apa gitu. Kalau sama Pak Iip mungkin belum kejewer-jewer sama Pak Iip. Jadi Iya. saya senang sekali, mungkin lain waktu ingin ketemu juga sama Kang Abu, makanya saya suka nanya kalau Kang Abu ke mana Pak Sutri itu. Tanggal 7 jam Ya. 4 di klinik Pak Sutri kita ketemu di situ ya. Wah, mudah-mudahan Kang ada kesempatan ya Kang. Tahu kan Pak Sutrinya di mana? Tahu saya pernah ke sana juga. Sip, mantap. Pokoknya di kliniknya Dokter Boyke aja. Hari tanggal 7 jam 4 sore. Ya, semoga Kita ketemu di situ ya. Tujuh apa? Ah? 7 besok, September. 7 September. Oh, September. Nah, Mau ikutan ya? Oh, saya udah di Jakarta tuh ya. iya, Akang tadi tanggal 5 kan? Iya. Kita bisa ketemu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sore. Akang sampai tanggal 9 kan? Mudah-mudahan ya. Iya, oke. Sip, kalem Kang pokoknya. Kita ulin, Kang. Siap. Kita nyari uang di sini, Kang. Tenang, Ya Kang. bener lah, saya mah itu gak ada yang lain. Terus Makasih Bu Retno ya. Nanti kita tanggal 7 mudah-mudahan bisa ketemu ya. Ya, pokoknya saya banyak sekali dapat dari Kang Abu, Kang Anjrit. Senang sekali. Terima kasih. Makasih, ya. atur nuhun. Bu ya. Retno, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Makasih. Bu, Ibu jualan apa ini? Ya, Ibu jualan? iya, kebetulan saya orang tua disuruh, enggak disuruh sih. Ya itu tadi perjalanan saya mungkin harus nunggu, gimana ya, perjalanan saya menunggu tempat yang orang tua sudah sediakan. Oh, oke. Oh, Ibu kaya. Warisan itu Anda ya, warisan Anda ya. Langsung didikannya jelas ya. Warisan itu bikin jalan ya. Sip Bu Retno ya. Ya, Bu sukses ya jualan. Terima kasih. Amin. Te- Teman-teman juga yang di Bogor tanggal 7 September jam 4 Ya. nanti klinik Pak Sutri itu di mana alamatnya Bu Retno? Nah, itu tuh kalau saya hafalnya patokannya yang Bogor Tengah ya. Oh ya nanti saya carilah, nanti saya cari. Makasih ya Bu Retno ya. Boleh, Ya, hatur nuhun Bu ya. boleh foto kan itu? Boleh. Jangan foto dulu sebentar. Oh, screenshot. Ya, screenshot ya. Bismillah. Terima kasih Kang Oke, terima kasih. Anjrit. Terima kasih. Turunnya bagaimana Kak?
kalau pengen saya dipoto tersenyum kayak gini, itu harus dikasih singa dulu ya. Jadi kalau nggak dikasih singa, saya cuman ya gini aja saya emang. Hanya singa yang bisa membuat tersenyum ya. Ya sekali lagi teman-teman yang di Bogor tanggal 7 September jam 4 sore di RSIA Pasutri Bogor, Jalan Merak nomor 3 Tanah Sereal. Nah, teman-teman tuh. Gratis, gak usah bayar. Gratis ya. Kalau lari bareng nanti tanggal 2 September jam 16.30 di GBK, nanti saya bikin VT-nya. Pagi. Halo. Bunda Naswa, silakan dibuka kameranya Bunda. Teman-teman jangan lupa absen ya. Nah, A. Ya. Nih absen-absen tuh yang lock orange, tahu? Hah? Itu kalau 10K kita dapat kayak play button gitu, 10K apa? 10K lock orange itu kan saya ini sekarang 700. Kalau saya ngelihatnya gimana caranya? Nanti kalau A lagi live, harus A lagi live. Jadi kirim yang lock orange. Coba teman-teman praktekin lock orange. Nah, ini yang kayak gini nih. Oh, Yang gitu. Itu kirim gitu gimana caranya? Pakai gift satu koin. Apapun giftnya. Enggak, beda, harus ke lock orange ke ininya. Absen lah, kayak absen gitu. Oh, Harus di gift Kang? Diklik apanya ya? Ada kan ada lock orange kayak gitu kan? Di atas ini? Ya, diklik aja. Coba punya saya diklik. Send heart me and join Heart one. Me, ya yang heart me itu. Itu kalau 10K kita dapat play button A. Oh. Ya lumayan lah ya. Iya. Gitu. Oh, oke. Oke. Ya teman-teman, itu tiap hari ya teman-teman. Jadi refresh sehari sekali A. Oh gitu. Tiap orang Oke. bisa kirim itu gitu ya. Iya. Jadi keuntungannya bagi kita yang live itu mendapatkan play button, sama kita bisa WD lah ya, lumayan satu koin. Dan keuntungan yang memberi apa? Satu, kalau misalkan sudah sering lihat di kita, nanti akan terbang ketika masuk ke saya tuh, terbang namanya tuh, dilihat sama orang-orang. Oh. Itu yang pertama ya. Jadi terbang teman-teman, beda ya kalau masuk ke live itu nanti terbang, misalkan Nenda, gitu kan? Terus siapa? Itu yang pertama. Yang kedua ya pahala lah kalian lah. Ya banyak pahala lah ya, intinya itulah. Iya bagus. Kamu jangan didengar, jangan ketularan cenah. Aduh bodor sih. Love orange. Oh gitu fungsi Nah, itu love. loh koren ini ya. Ini mana ngomong-ngomong? Tadi Bunda Naswa itu kemana? Halo, ini dengan Ibu siapa? Pagi. Halo, dengan Alhamdulillah Bu Nani Nuryani, Kang Ajrit. Oke, Ibu Nani, di mana Bu Nani? Di Bandung. Wah, ini Waduh. orang Bandung ya, Di mana Bandungnya, Bu? Di mana Bandungnya, Bu? Di Bandungnya di Antapani, katanya Kang Abu orang Antapani. Saya cari-cari suka buka Bukan, kelas enggak kamu di bukan Antapani. Antapani. Iya, saya ada kelas di Antapani memang. Cuman saya bukan. Kelasnya, Bu, yang di Antapani. Tapi Di kalau Antapani untuk tapi Bu daerah- di golf. Antapani memang Kang Abu di mana Kang Abu? Aduh, rezeki banget saya nih. Saya lagi nonton live-nya Kang Abu tuh yang di YouTube. Kok tiba-tiba saya masuk di sini, ya Allah. Itu apa namanya itu kalau bukan rezeki gitu, Kang Abu? Ya Allah. Iya. Sampai Oh, saya Ibu tanya di kepada- Antapani? Di Antapani, di Arca Manik di Iya, Jalan saya di Bola Golf Voli Barat. 15. Kalau kajian di Bandung di Golf Barat situ, Bu. Tiap hari apa Pak Kang? Nah, harinya tuh pas saya di Bandung aja sih. Kan saya pulang ke Oh, Bandung gitu. agak nggak tentu. Yang pintu masuknya di gitu. depan apa tuh Gria tuh ya? Oh, Gria, saya kan di ini di Bola Voli Paluasan Pak Abu. Oh, sebelah sini berarti. Iya. Di itu dong Kang Abu kasih info kalau lagi ada kelas. Boleh. Nanti Ibu saya kirim ininya. Saya kan suka ini tuh dari ponakan kemarin dikirimin terus waduh Kang Abu saya bilang gimana caranya nih bisa masuk kelas Kang Abu gitu. Masuk grup, Bu. Ada tuh di link Abu ada. Ada di link gitu? mungkin ayah untuk Ada di kajian. grup ke grup Andri juga boleh. Saya juga suka share di situ kan. Oh iya, ke grup saya boleh. Tapi kalau grup saya kebanyakan jualan saya ya. Bu, ya.
tambahan kelas ya. Kok saya rezeki banget sih Kang Abu bisa masuk di sini, ya Allah. Saya kan orang tua yang gaptek lah gitu kan. Begitu kenapa bisa masuk ya? Wah. Di sini itu apa kalau bukan rezeki dari Allah, tidak ada yang kebetulan lah. Alhamdulillah Bu. Iya, Masuk Kang Abu. gratis teman-teman ya. Ya. Iya. Gimana Bu Nani? Apa Gimana, yang Bu? bisa kita elaborasi? Saya hanya ingin ini aja bahwa banyak hal lah yang didapat dari kajian Kang Abu ya. Selama ini saya juga sering ikut-ikut kelas gitu, bukan dari masjid ke masjid ya, maaf. Jadi artinya penting gitu ketika mempelajari agama itu seperti ini gitu. Jadi tidak yang umum lah ya. Apalagi di usia-usia kayak saya sudah sepuh gini, ya pengenalan diri, kesadaran itu sangat penting gitu. Ya. Dan itu memang sepanjang hidup ya. Dan saya Betul, pun Bu. di usia yang sekarang ini baru gitu. Oh ini gitu Kang Abu. Jadi banyak hal yang dulunya begitu ternyata begitu mengikuti itu lah inilah gitu. Beragama itu seperti ini gitu, bukan hanya kajian di sini berganti lagi materi kajian di sini. Sepotong-sepotong lah intinya gitu ya. Tidak boleh sepotong-sepotong, harus tuntas gitu ya. Di mana di situ dibilang Kang Abu kan ada 3 bagian dalam diri kita itu jiwa, ruh, apalagi itu Kang Abu satu lagi Jasad, ya. jasad. Nah, itu betul-betul 3 itu kan harus koneksi ya, harus bagus gitu. Wah, bukan main lah. Kalau saya cerita. Alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak Kang Abu ya Ibu Allah. terima kasih Bu. Nanti ikut ke grup. Nanti kalau kajian di Bandung saya share di grup biasanya Bu. Deket kok di Golf Barat situ Bu. Dari Ibu mah Dekat paling Gunung 5 Barat menit. mah dekat dengan saya Kang Abu. Iya. Tolong di itulah nanti di itu ya di follow Kang Abu saya. Itu. Siap Bu. Nanti Ibu DM atau ikut grup, nanti saya kirim nomor ketua pengajiannya gitu, ketua geng kajiannya iya. gitu. Nanti Ibu bisa ikut grupnya gitu. Kalau di alamat Golf Baratnya mana Kang Abu? Saya juga lupa alamat detailnya mah, cuman di situ aja. Nanti Ibu kita kontak-kontak Bu. Oke. Ya, Aduh, Ibu. jajak Allah hareun kasih Kang Hatur nuhun, Ibu. Ancerit. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Turunin. Hatur nuhun. Baik, atuh nuhun. Masuk deh, masuk. Nuhun. Kang, tapi menarik Kang, kemarin kan kenapa saya nggak bisa live itu kan pagi-pagi udah harus standby di Masjid Raya Pondok Indah Kang. Nah, kan biasanya tuh yang datang tuh banyak tuh ibu-ibu ya Kang ya. Ya. Tapi kemarin bapak-bapak banyak pisan yang datang Kang. Kebanyakannya bapak-bapak sekarang. Nggak banyakan sih, tapi si volume bapak-bapaknya tuh naik gitu. Oke. Mungkin Gitu, udah dan- lelah ya. Jadi Ya, mungkin ya bapak-bapak kan biasanya egonya agak tinggi gitu kan. Enggak ini gini, enggak ini gitu. Terus mulai lelah, udah saya ngaji aja. ya, tapi ternyata setelah saya telah itu bapak-bapak yang takut dimarahin sama istrinya disuruh ikut ngaji gitu Kang. Ternyata. Ternyata itu ya. nggak ada yang cerita bohong-bohong. Kemarin di Senayan, Di Pondok Indah. Pondok Indah ya. Pondok Indah. Nggak amazed gitu bahwa bapak-bapak sekarang terus yang nanya tuh kemarin yang banyak bapak-bapak gitu. Biasanya kan ibu-ibu gitu ya. Terus kemarin jadi ngobrol, jadi ketemu gitu ya. Terus ya udah gitu jadi akhirnya ya seru gitu kita jadi banyak Itu kenalan. yang di Pondok Indah tuh rutin juga kan Ayah? Kamis kedua sama keempat jam 9.30. Tuh jam 9.30 tiap Kamis itu ya Ayah. Kamis kedua keempat. Berapa? Gratis itu. Kalau ke saya gratis, kalau ke Kang Anjrit 500.000 lah nggak apa-apa, sok. Tuh teman-teman Pondok Indah tuh silakan ya. Sok ke saya 1 juta silakan. Oke lanjut Lanjut. Kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Nih ada Pak Zabin juga nih. Pak Zabin teh rajin. Pak Zabin nuhun ya sudah hadir nih. Ini Pak Jabin Yahya ya? Iya, nih. Sering belajar Pak Jabin Yahya? Wah, rajin pisan Kang, datang Rajin pisan. terus. Nanti kita Iya. angkat ke atas ya. Iya. Kita tes, udah sadar belumnya ya? Maaf ya teman-teman, saya ini perlu pembuktian ya Anda ya. Anda tiap hari belajar gak sadar-sadar ngapain Anda ya? Ya, bubar. Bubar Anda, bubar. Pak Jabin silakan masuk ke tamu Pak Jabin. Halo Ibu Dre. Ibu Dre. Pagi. 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 Dibuka dulu Bu. Apanya yang dibuka? Ini kameranya Bu. Oke. Udah? Udah.
Udah, ada Belum. nggak? Klik terus save. Klik. Nah, Nah, sip. wah Madonna nih. Rambutnya kayak Madonna ya. Madonna. Ya, silakan Bu. Kerja nih sambil masak. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Oke. Jadi baru ikut kajian ini berapa kali? Oh, sama ya gitu visinya, isinya itu sama dengan yang saya udah pernah belajar gitu. Ibu bentar, Ibu sama siapa di mana? Nah, Ibu Dewi di Samarinda. Oh, di Samarinda. Oke. Gimana Bu? Sorry tadi ini supaya kecatat namanya. Gimana Bu Dewi? Jadi ngelihat kajian Kang Anjir sama Kang Abu ini rasanya tuh kok kayak nyambung gitu sama yang udah pernah saya belajar gitu kan. Jadi banyak pengalaman saya yang kayaknya saya pengen cerita deh gitu, banyak gitu. Ceritanya yang seru dari saya awal belajar, dari saya sakit selama berapa tahun, 7 tahun. Mungkin kayak semacam depresi atau apa gitu kan. Sampai akhirnya saya pisah sama suami. Dan sekarang sudah dari 2017. Tapi setelah tadi saya merasa salah nggak saya begini gitu kan, pisah karena jadi anak-anak saya seperti nggak keruan gitu akhirnya sana kemari gitu kan. Jadi saya hidup bawa anak saya 4, jadi 2 ikut saya, 2 ikut papanya. Akhirnya karena yang 2 juga udah kerja juga sekarang, jadi kemarin sempat ikut papanya, akhirnya ngontrak juga, akhirnya ini jadi saya sama anak saya yang bungsu sekarang. Yang nomor 3 kuliah di Bandung di Telkom. Oke. Ya, jadi selama saya pisah sampai sekarang tuh kadang-kadang ada perasaan bersalah sama anak-anak gitu kan. Dari keadaan ekonomi yang waktu pisah itu saya juga susah, suami juga dalam keadaan usahanya lagi turun banget. Jadi anak-anak itu pontang-panting, yang pertama sama yang kedua itu sampai usaha sendiri, sampai ada yang ngasih les gitar, ngasih les piano. Yang pertama itu juga jual kembang, jual apa aja dia bisa yang bisnis gitu kan. Sampai kuliah segala apa itu masih udah nggak tahu lagi sudah gitu, sampai untung saudara-saudara saya bisa bantu sebagian. Kayak tempat tinggal kami dibantu sama saudara saya, kakak saya. Ibu saya juga support gitu kan, tapi nggak ada, alhamdulillah tuh nggak ada yang nyalahin gitu loh. Bisa terima alasan saya kenapa saya pisah, bisa nerima gitu kan. Jadi saya juga ada masih sebesar ngeliat anak-anak itu kasihan rasanya tuh Kang Anjir, Kang Bu, kasihan. Salahkah saya? Tapi kalau saya teruskan, saya selalu sakit gitu loh. Entah saya tuh kayak nggak bisa lah gitu. Tapi begitu pisah banyak selalu apa yang saya dapat itu yang lebih kejadian-kejadian yang bisa saya ambil hikmah itu banyak sekali gitu, beruntung. Dari yang kita percaya rezeki itu selalu ada aja gitu, percaya aja rezeki itu betul, itu saya alami sama sekali. Saya alami. Jadi anak yang 2, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok ini kan kemarin ikut saya dua ini, yang di Telkom kan masih dari SMP dia ini saya pisah. Jadi anak-anak yang perempuan kemarin ngalah karena papanya bilang pengennya anak ikut dia semua, dan saya nggak bisa pisah sama anak karena yang saya ngerawat dari kecil semua 4 itu saya gitu, misalnya yang kasih sayang itu limpahan saya, bapaknya taunya ongkosin lah gitu kan. Jadi tahu karena mungkin bapaknya mikir anak-anak, setahu saya nggak bisa pisah sama anak-anak ikut saya, dibilang itu. Kalau misalnya ikut saya jamin, tapi kalau nggak ikut saya nggak tahu, saya nggak jamin. Akhirnya anak-anak yang perempuan ngalah, biar mah kami udah besar, kami aja ikut papa, yang bocah ikut mama aja karena itu masih perlu bimbingan mama. Akhirnya gitu aja, pecah gitu. Sampai sekarang banyak hal-hal yang ajaib yang saya alami, kayak misalnya masalah ekonomi, apa yang kadang-kadang begitu saya pasrah datang apa aja itu gitu loh. Jadi sampai saya pernah mengalami yang waktu itu saya ikut pengajian juga selama 15 hari, tapi itu waktu masih sama suami gitu kan. Jadi begitu ini
begitu hari terakhir saya ikut kajian, saya sholat zuhur kalau nggak salah gitu, mau ketemu Ustadz itu gitu kan, sholat zuhur dulu. Jadi saat rakaat terakhir saya gemetar itu kaki gemetar sampai nggak bisa berdiri rasanya gitu loh. Begitu sujud terakhir itu saya nangis. Kenapa ini, saya bilang gitu, nah seperti kayak mau melahirkan gitu lah Kang Abu. Kayak mau melahirkan gitu rasanya gitu. Baru saya udah terakhir, sudah selesai sholat, nangis saya gitu kan. Sudah selesai baru saya mikir, oh ini namanya awal dan akhir. Kita lahir, baru kita kembali lagi saat sujud terakhir itu seperti kita masuk lagi ke dalam rahim. Saya pikir gitu. Dan kita lahir ke dunia juga itu awal kan, kembali lagi kita masuk lagi, ibaratnya kayak rahim itu surga lah kalau kita bilang itu kan. Ibu, ya Allah, saya bilang ini, nah selama 2 minggu setelah itu saya mengalami hal yang saya seperti takut mati. Kenapa sampai saya takut, seolah saya mau dijemput gitu, sampai nggak bisa tidur saya Kang Abu. 2 minggu itu banyak hal-hal yang saya alami begitu udah pisah, lebih banyak lagi saya dapat, lebih banyak lagi makin sampai terakhir saya di posisi ini. Memang ada paman saya yang dari Banjar kemarin datang, tetap intinya dibilang itu dah hampir berbisik kasih sayang, itu aja dia bilang kasih sayang. Oke. Dia bilang, lawan saya bilang gitu. Jadi saya amalkan itu semua. Saya semua yang ingin saya keluarkan positif, baik sama siapapun, mau orang ini menghina saya, mau orang ini, saya tetap senyum. Malah saya doakan dalam hati, mudahan kamu sehat, mudahan rezekimu berlimpah, selalu begitu, selalu begitu yang. Jadi saya tahu itu akan kembali pada kita gitu kan. Sampai anak-anak saya yang besar itu, yang cewek-cewek itu saya ajarin juga begitu, jangan mengeluh nak. Pokoknya kalau kita mengeluh tambah sulit hidup kita, saya bilang itu. Mereka kadang ngeluh juga kan, keadaan sulit gini kan, kadang-kadang ya bapaknya juga baik, kalau banyak uang isinya transfer banyak, kasih uang gitu kan, mau kasih sampai yang Telkom itu kan bapaknya juga ngkosin. Cuma kalau lagi nggak ada gitu, jadi kayak nggak mau usahain di mana gitu, ya sudah nggak ada. Jadi anak-anak ini yang akhirnya nanti pontang-panting, nanti ini pokoknya. Jadi mama nggak bisa bantu apa-apa. Mama nggak bisa support motor yang berlebih. Paling saya sekarang ini karena merasa bersalah, karena pisah saya jadi gini mungkin ya anak-anak gitu kan. Itu terus jadi bilang anak, mama jangan merasa bersalah, memang sudah jalan begini, dibilang. Mungkin dengan ini mama baik tuh jadi begini, dibilang itu. Oke. Wah, makasih Bu Dewi. Ini ceritanya saya rasa juga menginspirasi kita gitu ya. Bu Dewi lagi mengajarkan bahwa ketika ada keberserahan, ketika kita melepaskan, ya artinya juga ya kita tahu ya bahwa kita selalu terjajah dengan ketidakenakan. Kita terjajah dengan merasa bersalah gitu ya. Padahal yang sering kita bahas bahwa mau itu bersatu atau berpisah kan dua-duanya juga tergantung dari sudut pandang dan dua-duanya tidak bisa kita nilai gitu intinya. Ya, makasih Bu Dewi, ini asik banget Bu, dan mudah-mudahan ya kita bisa ngambil pelajaran gitu. Dan mungkin sedikit Bu, mungkin sebelum ini sebelum turun, apa sih ketika dalam keterpurukan paling bawah yang Ibu tadi rasain, apa yang dilakukan dan bagaimana Ibu bisa melampaui ini gitu? Simpel aja, gimana Bu Dewi? Intinya sih berserah sih, sambil saya ada usaha gitu kan, sedikit-sedikit saya apa yang bisa saya usahakan. Yang paling penting itu berserah. Kembali, saya bilang, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya bilang segala sesuatu itu berasal dari Engkau, saya bilang. Apabila saya tidak mampu, berarti saya serahkan dan saya kembalikan lagi padamu. Itu ya. Gak mau, Bu. Kata Allah itu kamu aja, aku mah gak mau. Ngapain dikembaliin ke aku, kamu aja yang ambil. Iya, keren Bu. Kita masuk di sini, alhamdulillah, terima kasih. Makasih Bu, kita bisa dapat pembuktian lah ya, kalau ada kata pembuktian tentang bagaimana berserah itu juga yang dialami sama Bu Dewi Bu. Kita tepuk tangan dulu dong buat Bu Dewi, Kang. Kita banyak pelajaran. Bu Dewi, makasih ya. Salam buat keluarga, sehat dan semangat Bu. Hatur nuhun, terima kasih. Alhamdulillah, makasih. Wah, keren. Tapi ini Ibu teh mau cerita aja atau mau bertanya atau gimana ini? Udah, ini kan tadi mau meluapkan energi, Kang. Ya, meluapkan ya Bu. Alhamdulillah sudah diluapkan. Sekarang Ibu mandi dan minum ya. Kan udah diluapin semuanya, udah dikeluarin ya. Ibu ya. Udah mengkuap ya. Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Aduh. Dadah. Duh, dahsyat Kang. Ya gitu ya, menarik ya bahwa apa ya,
hampir tiap hari Kang dapat pesan-pesan yang tiba-tiba terima kasih gitu Kang. Betul. Yang tiba-tiba wah pokoknya ini maksudnya ya saya nggak pernah berekspektasi ya Kang, maksudnya dengan apapun gitu, tapi ternyata feedbacknya tuh kayak gitu, jadi mellow gitu Kang, amazed gitu, wah ternyata gitu ya, yang ya kita mah enjoy aja ngobrol gitu, tetapi ternyata ya balik lagi ya yang selalu ditekankan bahwa sekecil apapun kebaikan itu mungkin bisa sangat besar dampaknya untuk yang membutuhkan gitu Kang. Itu sih. Wah, bener banget itu, bener Yang banget. kita anggapnya nggak penting gitu Kang ya. Yang kita anggap tuh gitu ya. Tapi ternyata itu dampaknya tuh bisa sangat powerful gitu bagi orang yang benar-benar lagi butuh banget gitu Kang. Bener banget. Itu sih. Makanya saya tuh punya misi pengen ngumpulin seluruh dunia. Ya, saya kumpulkan kan yang kaya mana, yang banyak hutang mana, itu bisa beres sebetulnya. Nah, terus tinggal dibagi ya. Hah? Tinggal dibagi, yang kaya ambil ke yang ngutangin gitu ya. Iya, gitu, tinggal gitu aja. Iya. Setiap transaksi 30% ke kita ya. Kalau saya mah bukan ngumpulin sedunia Kang, saya mah pengen ngumpulinnya dunia dan akhirat kagok Kang, semua aja udah ya. Lembut gitu lah, yang nggak kelihatan kumpulin Kang. Jadi siapa yang udah meninggal aja dikumpulin gitu. Ari Jin punya utang nggak ya kan ya, juri gitu, pokoknya gitu mereka mikirin utang nggak ya kira-kira. Mantap sekali ya. Gimana ini lanjut Lanjut yuk. Lanjut ya. Masih lanjut teman-teman, santai ya. Coba nih. Randi, welcome Randi ya yang udah berlangganan. Terima kasih Randi. Makasih. Kalau saya berlangganannya di saya mahal kan di Abu mah cuma 99.000, makanya banyak. Ini apa Kang? Dua orang aja ini kalau nggak salah satunya 500.000 Oh gitu. Makanya sedikit yang berlangganan soalnya mahal. Ya. Makanya punya Abu. Ntar suaranya nggak kedengeran kan? Ini tergandeng dari mana? Dari ini ya? Halo Mbak. Pak, Oh kayaknya kepencet Kang. Mbak. Kayaknya lagi karaokean. Gimana Kang? Tadi Kang si subscribe apa tadi? Sorry. Saya yang nge-subscribe kan ini 2 orang. Karena harganya nggak tahu 1 juta atau 500 punya saya tuh itu tuh. Kalau Abu pasti kan yang pertama 99.000 ya. Belum diapa-apain aja. Itu 99.000 punya Abu, makanya ada 10. Nah sama saya sama 2 subscribe aja udah kebanting. Oh ya. Jadi gimana cara naikinnya Kang? Jadi 10 juta gitu bisa nggak? Nanti kalau ketemu sama saya dinaikin. Oh ya oke. Kan mereka nggak tahu ya, itu terus berlangganan, tiba-tiba rekeningnya kosong aja. Nggak jadi Kang, nggak jadi. Jangan banyak main sama saya, jangan. Jahat itu Mbak, jangan ya. Kan bisa aja orang nggak tahu mencet ya. Betul, mungkin mencet wah subscribe gitu, tahunya teh pas mencet kedebet gitu ya. Kan itu kedebet langsung, terus aja kedebet gitu kalau nggak di stop gitu. Oh gitu. Gitu. Aduh saya nggak pernah ngecek. Di mana sih lihat-lihat nanti gitu? Kalau lagi live, oke. live kan saya suka lihat nih kalau Abu live gitu kan. Itu kalau Abu live ada yang berantem, ada yang apa, wah seru teh ya. Masalahnya kan live mah saya nggak baca komen, jadi mau berantem mau nggak tahu kan. Betul. Coba seru, iya suka lihat lah gitu ya. Ini apa alur komen dan segala macam pada berantem gitu. Aduh. Coba ya kita angkat lagi. Nah, coba ini Rahman ya. Kita cowok. Kita yang panas. Kata Mbak Edit, kita yang panas. Aduh. Ya kan banyak komen malah bagus ya Kang ya, berantem memperbanyak komen ya Kang ya. Nah ini di sini nih ya teman-teman ya, orang-orang yang agak paham ya. Kalau saya kan soalnya tujuannya cuan ya teman-teman ya, bukan kesadaran saya mah ya. Ini saya di komen tuh kan beda. Abu kan di komen mau jelek atau gimana karena sadar gitu kan.
Jadi santai. Kalau saya karena cuan ini. Santai itu. Jadi tapi sama-sama santai ya. Iya. Iya, yang satu cuan, yang satu sadar misalnya gitu ya. Bener Kang, bener. Jadi teman-teman semakin banyak komenan di sebuah live, video atau apapun itu akan semakin meningkatkan penonton. Gitu teman-teman. Makanya yang berantem tuh di komen Abu, misalkan itu tuh keuntungan bagi Abunya, live akan terus nanjak karena banyak yang komen. Gitu. Oke, ini siapa ini? Turun lagi ya. Coba ya. Lebih dulu kan sedekah atau bayar utang? Nah, sedekah, aduh itu harus panjang bahasannya. Nantilah. Tapi ya utang kan kewajiban ya. Iya. Ya bayar hutang dulu aja atuh ya. Anda pengen terlihat sedekah Anda ya. Anda pengen terlihat saya bersedekah, Anda hutang belum dibayar. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam Bu Kang Eni. Andri, Kang Abu. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini kok beneran ini saya ada di sini. Iya. Sama siapa di mana, Bu? Silakan. Alhamdulillah, dibuka, ini saya Ibu Hedi. Saya belum mandi malu Nggak usah Iya, ya Kang ya, Kang Abu ya. Ibu di mana, Bu? Di mana Bu? Di Tangerang, Kang Abu, Kang Anjri, terima kasih saya udah ditaekin setelah berapa bulan nunggu-nunggu sejak bulan puasa. Awal perdana saya udah ngikutin, Masya Allah, tabarakallah. Bener-bener. Saya, ntar dulu ya, ntar narik napas dulu. Ya Allah, ntar dulu ya Kang Abu, ntar dulu. Iya. Saya tiap hari sama anak bilang mulu pengen ngobrol sama Kang Abu, sama Kang Anjrit. Ya udah mama gitu. Ya Allah, ini rezekinya kali ya Kang ya, Masya Allah. Keren. Hebat. Ya saya waktu itu kan sebelum nonton ini yang acara ini, saya suka nontonnya kan lab baju melulu gitu, online melulu, belanja melulu setiap hari, paket dateng melulu kan. Nah terus setiap saya scroll selalu ada Kang Abu, kata saya gini, apaan sih ini nongol mulu gitu kan. Saya scroll lagi, tapi ada lagi, apaan sih ini acara apaan sih gitu, pakai layar gitu Kang Abu nulis kan. Iya. Nulis di layar, apaan sih, terus lama-lama penasaran ya Kang, saya nyimak gitu. Ya Allah, lama-lama kok jadi anteng, besok nungguin lagi, nyariin lagi kok. Jadi saya ngikutin, kok ini nggak lab lagi sih ini Kang Abu. Saya jadi terus-terusan jadi ikut terus ngikutin gitu kan. Kata anak saya, mama kemarin marah-marah, ini orang ini ada mulu apa acara apaan sih kata gitu. Sekarang malah nyariin melulu gitu kan ya. Ya Allah Kang Abu, akhirnya terus lama-lama, nah terus ada acara ini sama Kang Adrit. Katanya Kang Andrit afirmasi sampai kenyataan, ketemu Kang Abu. Saya kan nonton itu sampai tuh ada acara ini, saya nonton tiap pagi jam 8 sambil ngepel, sambil ngegosok. Sekarang juga sambil ngegosok, sambil jaga warung ya Kang. Akhirnya sekarang Kang Abu, saya tahu nggak, jarang saya belanja online sekarang, ya Allah. Jarang. Biasa paket tiap hari 2, kadang 3. Sekarang malah saya sekarang baju-baju yang udah nggak kepake ya Kang, saya keluarin, saya bagi-bagiin ke tukang-tukang sayuran, saya bagi-bagi. Wah banyak duit Anda ya. Kita harus berteman nih tukang belanja nih ya. Iya Kang Andri, tukang sayuran, saya tanya, nenek mau nggak baju-baju bekas saya? Ih mau, teteh mah pasti bajunya bagus-bagus. Saya kasihin sampai banyak, kata suami, itu udah nggak kepake mah. Ya udah biarin, bagiin aja, ntar mau lo diganti sama yang baru. Kalau kita bagiin, katanya walaupun sedikit harus bikin orang seneng gitu kan ya. Kalau kita mau bahagia gitu kan. Terus tetangga mau kerudung nggak gitu, saya keluarin, saya sebuntelan Kang. Pada perebut, kalau bahasa kitanya pecengut gitu, pada pecengut rebutan, bagi-bagiin mau kena, saya bagi, Masya Allah Kang, luar biasa ya, bener-bener ya. Terus udah gitu, udah ya, setelah itu ya saya ceramahin kalau lagi kumpul ya suami, Pak kamu jangan marah-marah, rezeki nggak suka tahu sama orang yang emosian gitu kan ya. Sekali kamu emosi itu rezeki yang mau datang nggak jadi. Ceramah kayak Mama nih dengerin nih Kang Abu, suka saya gedein. Kalau Kang Abu kan, Kang Abu malam ada, siang ada, kapanpun lah Kang Abu selalu ada kan ya. Terus ada tuh kalau yang pagi mah dia udah berangkat kerja. Terus kata dia gini, ini mah apaan emang mah, lebih yang letting go. Mama kan kemarin hampir bunuh diri mikirin kamu, kesal gitu. Sekarang mah enggak. Kata saya gini ya, hampir bunuh
diri, mikirin kamu kesel. Sekarang mah ternyata enggak, yang salah saya ternyata. Emang apa kamu salah apa? Kemelekatan kalau kata Kang Abu mah melekat gitu ya Allah. Sekarang suami juga jadi tambah baik, jarang marah-marah, pulang kerja selalu mau dibawain apa mah malah tambah sayang Kang Abu. Alhamdulillah ya Allah Kang Abu, malah tambah sayang. Iya, anak-anak juga kalau di luar, mah nih mama mau apa difotoin, mama mau beli apa, kok jadi sekarang semua jadi tambah pada sayang sama saya, mama saya. Aduh Bu, untung Ibu nggak bunuh diri ya. Kalau bunuh diri nggak gini Bu, bener nggak ya? Iya, kata saya yang tadinya begini, dulu saya ngeluhnya begini amat, sekarang mah untung begitu. Jadi ketemu Kang Abu, kalau nggak begitu saya nggak ketemu Kang Abu, nggak kayak begini ya Allah Kang Abu. Jadi sekarang saya kalau lagi ada yang belanja kesel gitu, ntar juga lewat. Jadi sepele aja gitu sekarang Kang. Kalau Wah, apa-apa, mantap. iya teman gitu yang nggak pugu-pugu misalnya ini gitu teman gitu ya, ntar juga lewat. Selalu saya begitu, ntar juga lewat gitu. Gitu Kang, ya Allah terima kasih. Kang, Bu, ya keren Allah. banget Bu, kan kita tepuk tangan dulu, ini mah edan pisan keren kan. Iya bener-bener Kang Andri. Bu, saya mau nanya Bu, saya mau nanya. Ibu kan Iya. tadi, saya ngerasa banget ya Ibu tadi pasti kompulsif belanja lah ke suami gimana. Titik apa sih yang bisa Ibu bikin berubah terus Ibu ternyata nyaman dan Ibu terus berubah? Apa sih titiknya Bu? Ya titiknya pas saya ngerasa ternyata saya yang salah. Selama ini saya yang salah. Oke. Ternyata Jadi saya nerima. yang terlalu Ya. saya terlalu ngatur. Lu harus kayak gini, harus sesuai yang saya mau gitu ya. Pokoknya anak-anak harus begini. Suami harus, ternyata saya yang salah ngatur-ngatur mereka. Ternyata setelah saya lepasin semuanya, kata Kang Abu kan harus ngebebasin. Kalau mencintai itu nggak boleh ngatur-ngatur, itu kemelekatan bukannya cinta, kata Kang Abu kan harus dilepas. Jadi bodoh amat sekarang mau suami mau main HP, anak-anak mau ini tuh, sebodoh amat. Waktunya mah saya masuk kamar, dia nyusul juga masuk kamar gitu ya, sebodoh amat sekarang mah. Malah jadi yang saya rasain kok kemarin berantem melulu, kok sekarang malah dia tambah romantis, tidur aja maunya pelukan nih. Waduh. Oh, ini mancing Kang Andrew sih kayaknya ada pancingan nih. Kalau ini aja kalau di rumah kadang-kadang gini ya, saya suka iseng, pengen makan ini, hayu atuh keluar. Dia ilah kayaknya manis banget. Ini Kang Abu bener-bener yang Abu nggak usah dipelet, itu suami cuma dengan hati kita yang bersih aja dia jadi sayang sama kita. Kang Abu pulang, pokoknya mah luar biasa Kang Abu. Ya Allah Kang Ajrit. Terus Kang Ajrit juga kan bilang katanya kalau mau senang harus bahagiain orang terus, kata Kang Ajrit. Walaupun bercanda, Kang Ajrit mah tetap ada ilmu yang saya dapat. Bercandaan Kang Ajrit itu berarti buat saya mah bukan cuma candaan gitu kan. Semakin kita bikin orang seneng, misalnya katanya beli kembalian 1.000 mah jangan diambil. Iya saya turutin itu semua. Kakek-kakek jualan telur sepi saya paranin, kayak ini berapa duit beli telur, saya beli telurnya, saya beli. Kata si kakak, ngapain mama nggak pugu-pugu beli telur asin, kasihan Kak dia ngelamun gitu. Ya ilah dibeli sama saya. Pokoknya sekarang mah bener-bener Kang Abu, Kang Ajrit, ya Allah bener-bener yang luar biasa. Saya ketemu sama Kang Abu yang tadinya saya bilang apaan sih ini, ternyata ya Allah obat saya, vitamin saya, penyemangat. Jadi ibarat kata saya ngerasa sekarang mau jadi tambah gemuk Kang Abu. Saya sekarang berat badan naik. Iya bener, jadi tambah gemuk saya. Awas Bu, Jadi jangan makan gemuk-gemuk Bu, jangan. Iya. Olahraga Bu. Iya belanja online juga mana udah berapa nggak suka belanja, bukan yang nggak suka, paling seperlunya aja. Kadang suami butuh semir mah beli semir yang penting-penting aja, jadi jarang nonton live. Jadi sekarang mah itu yang ada di HP Kang Abu gitu. Kalau pagi sama Kang Anjrit, kalau hari-hari siang ada Kang Abu, ntar sore ada lagi, malam ada lagi. Itu aja deh yang saya ngerasa kok ini saya jadi hati saya lebih plong, nggak jarang nangis, jadi jarang belanja online, dikit-dikit keranjang kuning, dikit-dikit keranjang kuning gitu, CO gitu Kang. Ya Allah terima kasih banget. Ibu Tangerangnya di mana sih Bu? Tangerangnya di ini apa ya, kalau Deket BSD. di Batu Ceper yang Oke. Poris Batu Poris, iya tahu. Iya Poris Batu Ceper itu Tangerangnya. Ibu Iya, makasih iya. Bu. Aduh Bu, Makasih beneran deh. banyak ini Kang Abu, Kang Anjir, Duh, mudah-mudahan saya. sehat terus, biar Allah yang kasih keberkahan buat Amin. akang berdua ini, kesehatan, keberkahan, ya Allah. Hatur nuhun Bener-bener makasih. Ibu. Terima kasih banyak Bu Heni. Ya, jadi sekarang bawaannya pengen bikin orang seneng terus, karena saya sendiri yang seneng kalau bikin orang seneng tuh, ya Allah.
Mantap, Makasih Bu. hati lebih plong. Makasih banyak ya Kang Ibu Abu. makasih ya, salam buat keluarga. Pokoknya Ibu pagi ini ngasih energi besar banget buat kita. Kita tepuk tangan dulu dong buat Bu Heni. Ibu Iya, sehat-sehat, jangan sama-sama. jangan Ya, jangan lupa doa yang jangan sama lupa buat kalian olahraga juga, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Wah, Wah, Kang. mantap. Ini edan pisan sih Kang. Bener Gimana ya kalau orang ngomongnya nggak ada kepentingan, terus memang ngomongnya beneran yang dialamin teh kerasa gitu Kang ya? Betul, betul. Ah, Ya, Bu Heni itu tadi tuh, wah itu memang nggak aja. ngegas gitu ya, nggak ada koma, tapi ya itulah pengalamannya gitu ya, yang pas momen-momen itu sih jelek banget bahwa saya tuh pengen bunuh diri gara-gara kesal, tapi sadar pas tadi pertanyaan bahwa ya ternyata semuanya datang dari aku gitu. Nah itu sih Kang, puncak balik ke aku tuh memang, Mantap sekali, ah. wah itu benar dahsyat sih Kang. Wah luar biasa Kang, keren Bu Heni, nuhun, keren. Terima kasih Bu Heni ya. Mm-mm. Tapi kalau semuanya kayak Bu Heni, ah, pedagang online bisa bangkrut, Jadi jarang belanja ya. Bener sih. Ibu Aris Citra ini udah belum ya? Pernah. Pernah ya? Iya. Ibu Aris nih. Pagi. Oh, tadi tuh dia udah naik terus turun lagi, kayaknya mah sinyal, Kang. Iya ya. Tuh, betul, Kang. Sinyalnya kurang good. Nah, Kenapa ini kayaknya ada sinyal down apa gimana ya? Tapi ini punya A sekarang diam lagi. Ini sekarang Di Oh, saya, bentar. itu di saya. di teman-teman saya oke nggak nih? Cek one, cek two. Oh, kayaknya saya nge-lag juga deh. Aman, oke katanya. Tar, saya off dulu bentar, Kang. Oke. Gimana, Kang? Tetap sih, coba saya yang restart, bentar, Gim- Oh, pause. Aman ya teman-teman ya? Oke, terima kasih. Oh, semua aman. Oke, mungkin naik turun sangat memengaruhi kali ya. Apanya ya? Hah? Dijeda nggak punya aku? Tadi jeda sih, Kang. Udah ya? Udah. Sip. Ya tadi mungkin ada yang naik terus turun gitu, Iya. Kang. Nah, ini mati nih, Kang. Kang. Nah, ini nih. Tapi kenapa mati? Nah, udah, Kang. Nah, halo, Sip. Iya. Wifi ini sering mati saya tuh, Oke. Ya, listriknya nggak kuat kayaknya, saya tuh, Listrik Iya. ngejepret maksudnya? Dia ngejepret mulu. Saya kan elektronik semua di rumah. Termasuk mandi pakai setrum ya? Enggak sih, emang voltasenya saya kecil sih, dari rumah biasa kan. Coba ya kita angkat. Pintu jendela semua sudah. Pagi. Halo? Halo Mbak Kadek. Anexop. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Buka Pagi. kameranya Bu, biar seru Bu. Sebentar kak. Oke.
Ini nama-namanya nama-nama Bali nih. Ya. Iya. Sebentar ya, saya nge-lag ini. Ya, nggak apa-apa. Bu. Oke. Bukan nge-lag, Ibu nggak tahu cara buka. Bagus ya, Tahu Mbak. kan? Maaf nge-lag gitu ya, padahal nggak tahu gitu. Enggak, saya pernah live juga dulu. Oh iya, oke. Ya, cuman sebentar ya. Oh, oke. Oh, berarti tahu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Duh, tapi suaranya menenangkan ya, banyak suara burung. Iya, rumah saya Betul. banyak burungnya. Iya, iya. Bu, maaf saya barusan bercanda ya. Maaf banget. Setak lebih kadek, Bu. Aduh. Kadek sop. Itu Bu, kadek dalam bahasa Sunda tuh bacok, Bu, ya. Apa dalam bahasa Sunda, Kang? Ya, kalau bahasa Sunda tuh bacok gitu. Makanya saya maaf ya, Bu ya. Daripada di toko bacok ya. Ibu ini nunggu apa, Ibu? Saya lagi pakai efek, belum mandi. Wait ya. Oke. Udah langsung aja, Ibu, siapa di mana? Silakan. Saya di Bali. Keburu flight nih, Bu. Oke? Oh, di Oke. Bali ya. Di mana Iya. Balinya, Bu? Balinya di Tabanan, Kang. Oh, Tabanan. Oke. Gimana Mbak Kadek? Duh, saya pengen ke Bali. Belum pernah saya. Nang, Kang, pokoknya make beres September ini kita gaskan, Kang. Tenang, Kang. Tenang, Kang. Iya, Ya. main-main, Kang. Asik tuh di Bali. Saya pengen pijet aja sih di situ. Pijet apa? Pijet Pijet mbombo sama ya? ini sama bule, Bu. Iya. Enggak, Kang. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak buat Kang Abu dan Kang Anjrit yang Oke. sudah memberi pencerahan sama saya. Dan sebelumnya saya juga pernah belajar hakikat. Cuman saya dapat dari Kang Abu kenapa ya lebih universal gitu. Kalau sebelumnya saya lebih masih mengupas terlalu dalam, masih mencari gitu. Tapi ketika ketemu Kang Abu yang saya rasa lebih fleksibel, lebih universal. Jadi gampang saya terima gitu, Kang. Terutama tentang kesadaran. Kesadaran dulu saya pikir itu tentang kita menyadari siapa diri kita aja. Tapi setelah saya ikut Kang Abu, Kang Anjrit ini yang saya dapat sih kesadaran itu ya hari ini, saat ini gitu ya. Karena saya masih sebelum-sebelumnya terpengaruh dengan masa lalu, masa depan, kecemasan dengan masa depan gitu. Karena banyak, Kang, saya ibu anak 6. Oke, Ibu 6 putra-putrinya? Iya. Ya dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga ya lumayan. Cuman itu udah dengan kesadaran yang ya saya dapat ya alhamdulillah sampai saat ini ya berjalan, Kang. Mantap, Bu. Terima kasih banyak. Itu Terima aja, kasih, Bu. Kang. Siapa tahu nanti ke Bali kita kumpul. Saya biasanya ke Bali ke rumahnya Pak Wayan. Itu kan salah satu guru saya juga. Itu di Kute, biasanya di ya deket pantai Kute lah. Nanti tapi mau ada acara sih di Bali, tapi ini lagi dirancang sih. Siapa tahu nanti pas ada di Bali kita ketemuan, Bu. Pak Wayan di Iya, sana Kang, rumahnya. insya Allah. Pak Wayan di Bali, iya, Kang? Iya. Iya, Kang, iya. Makasih banyak ya, Kang ya. Itu aja Makasih. saya ucapin makasih banyak. Makasih. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Nah, Amin. Oke. makasih, Bu. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Saya yang ngeluarin, Bu, bentar ya. Iya, siap. Nah, Tenang, Kang. Ini lagi dirancang, Kang. Nanti kita ke Bali, Kang. oke, siap. Tapi mau tsunami itu ah. Cieun euy. Mualah, Kang. Mual, Kang. Tenang, Kang. Halo, Bu Puji. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Silakan boleh buka kamera, Bu Puji. Sebentar ya, Kang. Ya. Ini agak... Bu Puji suka live ya ini ya? Enggak, labnya baru sekali doang kemarin. Oh, oke. Sebentar, Kang. Ini Kang, kayaknya peserta Anjrit kelas sudah banyak, Kang? Buat yang di Jakarta? Saya belum cek. Soalnya yang urusnya orang di Jakarta sih ya, orang Jakarta.
Oke. gitu. Mereka Jadi juga Akang tuh tanggal 5 datang. mereka juga yang urus karcis segala macam, jadi saya nggak ngurus apa-apa. Yang penting saya pokoknya 1 orang 1 juta gimana pun caranya. Yang pertama, terus yang kedua minimal harus ada 25 orang kata saya tuh. Biar apa? Biar pas saya pulang saya bawa uang 25 juta dong 2 hari. Paling sedikit. Iya paling sedikit itu kata saya. Iya bagus. Jadi saya nggak Bagus. sia-sia 2 hari di sana tuh gitu kan, bawa uang pulangnya ya. Mau ngerti mau kagak terserah lu, saya gak ngerti ya. Saya gak ikut campur ya. Kalau kamu gak ngerti berarti otakmu belek ya. So, ya. Halo Bu Ibu Uji. Uji. Iya. Ibu di mana, Bu? Di Bangka Belitung. Oh, Oke, wah jauh ya. Ya. Gini Gimana, Kang Bu? Andri. Nah, yang ingin saya tanyakan ya. Saya ini kan usianya udah tua. Nah, terus kalau misalkan kita mandi malam itu dalam jangka waktu lama itu gimana untuk faktor kesehatan gitu kan? Nah, yang saya tanyakan sama Kang Andri karena Kang Andri itu kan sering kasih wejangan seperti itu. Nah, kebetulan saya mencoba kan. Apa Bu? Jangan apa? Bentar dulu Bu, saya gak dengar baru. Mandi malam. Oh, oke. Mandi malam itu pengaruhnya kalau untuk usia yang sudah tua seperti saya, kalau berkepanjangan itu apa nggak ngaruh gitu dengan kesehatan tulang gitu kan? Oke. Nah, saya mengalami juga untuk mempraktekkan mandi malam baru 3 hari awalnya kan. Nah, penyakit saya itu sembuh. Jadi saya itu agak bingung. Ada yang bilang Penyakit sembuh kok bingung. Ibu bingung kenapa Ibu? Ibu penyakit sembuh tuh bersyukur bukan bingung Anda ya. Anda untung mendengarkan saya cuman mandi doang. Coba nggak ke dokter Anda udah dioperasi itu ya. Gimana Bu? Apa yang bingung? Saya bingungnya gini Kang. Saya kan udah berobat ke dokter, ke Puskesmas, ke Mantri kan. Nah, itu nggak sembuh. Jadi begitu saya ikutin anjuran Kang Andri, baru 3 hari Kang. Baru 3 hari perubahan di badan saya bukan hanya berubah, tapi sembuh Kang, benar-benar sembuh. Nah, disitulah akhirnya saya lanjutin lagi sampai sekarang masih ikutin mandi malam. Nah, terus ibadah semampunya lah kata Kang Andri itu kan. Tapi ada yang bilang mandi malam itu bisa mengaruh ke kesehatan tulang gitu Kang Andri. Mohon penjelasannya. Nah, gimana Kang? Dari segi medis kayaknya perlu ahli sih ya, tapi mungkin dari pengalaman aja ini mah Kang. Kalau pengalaman saya Ibu ya, pengalaman saya dan pengalaman ibu saya yang sekarang umur hampir mau 80, kemarin naik haji aja itu apa yang jalan-jalan tuh apa? Jalan-jalan, tawaf, Yang mau kan ada lari-lari itu. sa'i. Ibu saya umur mau 80 sa'i, maaf saja tidak pakai roda. Kalau yang lain enggak ya, yang lain kan mungkin bisa bayar segala macam. Ya mungkin yang lain tuh pakai roda tuh bisa bayar, ibu saya mah nggak bisa bayar. Ya tapi dalam artian ibu saya itu sedikit pun tidak sakit, tidak apa, dan itu mengerjakan ibadah haji itu full semuanya pakai dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Karena kan saya belajar mandi itu dari ibu saya. Gitu. Itu kalau mungkin kalau secara dokter atau medis saya kayak gitu saya nggak ngerti ya kayak gimana karena saya nggak tahu ya kalau tentang medis seperti apa gitu. Tapi yang saya rasakan sampai saat ini saya jarang sakit. Saya tuh nggak pernah sakit Bu. Ya kecuali uang menipis. Baru saya pusing, saya mual. Selain dari itu saya alhamdulillah Bu, saya tuh nggak pernah sakit Bu ya. Ibu saya pun sekarang mau 80 itu masih 70 berapa lah ibu saya tuh sekarang tuh ya. Kemarin ibadah haji aja alhamdulillah Bu, yang lain mah ada yang batuk, ada yang sakit, ada yang pakai roda. Ya, tawaf segala macam kan capek banget ayah ibadah haji tuh ya. Kalau secara fisik capek banget itu tuh. Tapi ibu saya alhamdulillah gitu. Itu sama ibu saya juga mandi jam 2 jam 3 gitu. Tapi harus tidur Bu ya.
Itu yang paling penting harus tidur. Karena menurut saya hitungan pagi itu kan sebetulnya bukan jam 7 pagi, tapi jam 00 lebih 1 detik itu pagi, Bu. Itu hitungan pagi. Jadi mandi pagi itu ya itu mandi pagi buat saya gitu. Pakai air dingin ya, bukan air hangat ya. Iya, ya pakai air dingin. Kadang aku lakukan itu jam 2:10 kan. Oke. Nah, pokoknya. Paling lambat itu jam 3, jam Ibu, 3-an. Ibu penyakitnya apa? Coba. Kalau agak malu sih kalau dibilang, tapi gimana ya? Kenapa buduk atau apa? Ya apa? Gatal-gatal. Bukan gitu. Kenapa mesti malu? Jangan, nggak usah malu, kita nggak kenal ini. Ibu penyakit apa? Coba nggak apa-apa sebutin. Jangan salah, buduk itu butuh duit gede, Kang. Buduk itu namanya ya. Kenapa, Bu? Udah sekitar 2 bulan lebih. Saya itu sering kencing malam. Apa? Kencing malam. Kencing malam. Iya, kencing malam. Beser. Terus beser. Itu tuh beser gara-gara diabetes, Bu, kalau pengen tahu. Salah satunya. Tapi nggak ada, dicek dokter tuh nggak ada diabetesnya, normal. Oke. Terus? Pas kencing malam itu lama-lama kok pagi-paginya juga sering kencing gitu kan. Nah, ya itu waktu saya periksa ke dokter, diabetesnya nggak ada, normal, bagus. Makanya saya bingung kok baru ikutin mandi malam, terus ibadah semampunya, tiba-tiba aku nggak, sampai sekarang nggak, kencing malam tuh nggak ada. Oke. Ya Bu, kalau menurut saya ya selama itu baik, ya Ibu silakan aja rasain. Yang pasti saya sekarang bahagia, kaya gitu kan. Mudah-mudahan. Ya selama itu baik, tapi kalau misalkan ada hal yang terasa, takutnya kan mungkin tubuh orang berbeda-beda, jadi bagaimana, jadi gimana ya takutnya gitu ya. Ya udah tinggalin aja gitu. Apa yang saya lakukan, yang pasti apa yang saya lakukan dan teman-teman banyak yang ngelakuin selama ini nggak ada keluhan apa-apa, Bu. Yang paling penting itu tidur dulu, itu yang paling penting sih gitu. Dan tidurnya tuh harus tidur cepat juga. Gitu. Benar. Kalau dirasa di badan saya sih malah justru aku sehat gitu kan. Cuman ada orang yang bilang seperti itu katanya. Jadi agak bimbangnya di situ, bingungnya di situ, benar apa enggak gitu. Tapi kalau untuk pengaruh di badan, alhamdulillah. Kayaknya tambah sehat gitu. Tapi kalau sejauh ini saya juga kan ini menerapkan di Anjrit Class, tapi tidak mewajibkan, yang mau saja saya share gitu tentang itu. Sejauh ini ya, yang sering sakit jadi gak sakit. Terus yang tadinya ini yang cerita-cerita ke saya ya, yang tadinya tuh si kulit tuh kusam, terus ya mungkin karena skincare, karena apa sekarang tuh jadi gimana ya, jadi lembab, terus gak perlu pakai skincare lagi, lebih cerah gitu. Terus apa lagi ya, banyak Bu yang share ke saya ya, yang ngelakuin itu gitu. Ya pada dasarnya pasti sesuai dengan kapasitas tubuh kali ya. Betul. Yang penting hati-hati aja sih Bu, dicek juga. Itu sebelum terbukti mandi malam bisa rematik. Kalau rematik itu mandi malam ya, bukan mandi pagi. Mandi malam tuh sebelum jam 12 itu mandi malam. Betul, bakal rematik ya biasanya. Tapi kan kalau jam 00 lebih 1 detik itu pagi kan, hitungannya bukan malam. Ya, tolong Anda ya. Beda antara malam dan pagi ya. Beda. Gitu Bu Fuji. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Kak Andit. Iya, kirain tentang apa Ibu? Ibu suka live? Enggak, baru sekali doang live kemarin nyoba. Oke. Thank you Bu ya. Ibu makasih. Oke, terima kasih. Makasih Bu ya, semoga cepat laku ya. Dadah Ibu. Ya live-nya rame, laku gitu, live-nya rame. Dadah Ibu. Semoga cuan kan. Dadah. Nanti saya DM kalau suka live ya. Bye-bye Ibu. Terima kasih. Kirain teh apa ini Ibu ya. Saya juga rutin mandi pagi Kang, alhamdulillah. Masih ada kesempatan waktu? Satu lagi Kang, ayo. Kang, ada Anjrit Class yang di WA tiap hari Kang? Oh, itu kan materinya udah habis Terus saya kan tidak mewajibkan, kalian harus bangun gini gitu, enggak.
mau ngewajibin gimana? Sehari 2 hari aja mereka udah gak bisa. Nggak konsisten ya? Ya nggak konsisten, paling yang kuat-kuat seminggu gitu kan. Pas ada kelas aja gitu. Tapi kan kalau kelas itu berjalan terus mau kapanpun, bertanya dan segala macam gitu. Ini ada YC78 ya. Silakan YC78, semoga buka Pagi. foto ya. Boleh Bisa buka kamera nggak? kameranya, Bu? Pagi. Bu, boleh dibuka Assalamualaikum. kameranya, Bu? Salam. Kalau bentar aku bukanya gimana sih? Sebentar. Bagus ya kalau bisa dibuka. Aduh, Nah. saya ketutup lagi, Bu. Aduh, maaf. Coba buka lagi. Bentar. Aduh, deg-degan. Kang, mandinya apa harus jam 2? Jam ini juga nggak apa-apa kok. Jam 3 juga nggak apa-apa ya. Jam 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, Bu? Pagi. Saya dari Tasikmalaya. Oh, di Tasik sama siapa? Sama Yanti. Oh, Yanti. Di mana Tasiknya, Teh? Kawalu. Oh, Kawalu. Sip, sip, sip. Gimana? Aduh, gemeter. Gemeteran, Kang. Ya, terima kasih ya udah udah diajak live bareng. Ini ada pertanyaan ya, Kang Abu ya. Ya. Selama ini saya merasa ada sedikit pertentangan gitu dalam hati gitu, karena selama ini di lingkungan saya itu kayak semacam kalau nggak berkerudung nggak baik gitu. Iya. Wah, ini sih ini kasus banyak banget sih. Terus dulu lanjut. Ya. Terus saya itu nggak kepingin termasuk dalam orang yang melakukan itu tidak dengan kesadaran gitu loh, Kang Abu. Bukan karena kepaksa gitu ya, tapi Ya. pengen ngerti baru mau melakukan gitu ya. Ya, apalagi karena mungkin tekanan lingkungan atau apa, saya nggak mau kayak gitu. Terus tadinya saya itu sependapat dengan anak saya gitu ya. Ya, emang katanya karena sekarang ini terlalu banyak terlalu mengedepankan identitas katanya. Bukan mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kata anak saya tuh. Nah, karena anak saya itu sekarang dekat dengan cewek yang berhijab, dia akhirnya jadi mempertanyakan itu ke saya. Oke. Nah, terus kayak gini ya. Dia mama katanya barusan habis kumpulan ya, katanya sama teman-teman, katanya sama teman mama pasti sendiri yang nggak berkerudung, katanya gitu. Iya, kata saya teh, saya sengaja ingin melihat, karena selama pengalaman hidup saya, Kang Abu, maaf, saya banyak dirugikan oleh orang-orang yang katanya mengedepankan agama, tapi buat saya sangat memusingkan dan sangat merugikan saya gitu. Nah, ini Kang Andrit punya pengalaman banget sih tentang ini sih. Terus. Nah, terus kata saya bilang gini sama anak saya teh, katanya, saya bilang gini, saya sengaja, kata saya ingin benar-benar melihat lingkungan saya yang mengagung-agungkan identitas, ingin melihat sikap-sikap mereka ke saya itu seperti apa gitu. Kata saya itu seperti itu. Kalau misalkan mereka mendiskreditkan saya, terus terang saya nggak respect dengan penampilan mereka gitu. Betul. Terus kata anak saya gini, oh jadi mama sekarang mau jadi setannya ya, kata gitu. Nah, terus habis itu gini, anak saya itu kan 23 tahun ya, laki-laki gitu, sering berdebat masalah sholat gitu. Jadi saya masukinnya, kamu itu nyuruh ibu kamu berkerudung, tapi kamu sendiri sholat berantem dulu sama ibu kamu, sama saya gitu. Nah, di sini yang saya nggak mau gitu. Yang utama itu bukan kerudungnya, yang utama itu sholatmu, dikitukan ku saya, Kang Abu. Jadi tapi saya nggak yakin dengan jawaban saya karena saya kurang ilmu gitu. Jadi saya tuh apa yang harus saya jawab
dengan hal-hal seperti ini karena pasti bukan anak saya aja yang memperdebatkan Banyak, Bu. penampilan saya. Banyak, Bu. Ya, apa yang harus saya jawab? Ya, gini Bu, saya sangat sedikit untuk mau merespon ini di acara live gitu karena banyak yang baper pasti, itu nomor satu ya. Yang kedua, ya balik lagi karena ada mayoritas yang sudah melihat itu sebagai sesuatu yang gimana banget gitu ya, dan kita tahu bahwa sebetulnya esensinya kan sebetulnya tidak pada pakaian itulah gitu kira-kira. Nah, dan saya selalu bilang gini, sebenarnya kata kuncinya adalah semua kan tergantung keyakinan ya. Semua tuh tergantung dari sudut pandang. Artinya apa? Yang mau pakai silahkan pakai, yang enggak juga silahkan enggak, tapi nggak usah saling nyalahin. Yang pakai nyinyir yang enggak nyinyir yang pakai, jangan gitu kira-kira. Karena semua kembali kepada sudut pandangnya masing-masing gitu. Nah, Teh Yanti kalau mau tahu lebih detail, Teh Yanti nanti habis ini buka 3 fakir hijab. Di YT ya, 3 fakir, titik 2 hijab. Nah, kita bahas detail tentang apa yang Teteh tanyain di situ gitu. Karena kata kuncinya tidak terletak pada kainnya gitu. Kata kuncinya tidak terletak pada penampilannya. Karena kalau kita bicara dalam konteks hidup itu intinya adalah akhlak kan sebetulnya. Dan kalaupun itu dianggap sebagai simbolnya Islam, orang Yahudi juga pakai kok gitu. Gitu. Orang Kristen juga pakai kok gitu sebetulnya gitu. Teman saya yang Vedanta juga pakai kok gitu, ditutup gitu. Dan nanti kalau kita bicara bahwa di situ ada budaya, di situ ada ajaran, dan di situ ada kesadaran, itu kan jadi kesatuan yang ya balik lagi ya, utuh gitu intinya. Nah jadi karena sekarang ini udah menjadi mayoritas Teh, jadi sesuatu yang, jadi jilbab itu kan di Indonesia rame baru tahun 80-an kan, sebelumnya kan enggak gitu, gitu kan. Sehingga dianggap bahwa itu adalah pakaian yang menyimbolkan keislaman gitu. Ya nggak salah sih gitu. Tapi kalau kita dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam bahwa keislaman itu bukan itu sih pada intinya gitu. Gitu. Nah, jadi poinnya adalah kembali kepada tadi setuju gitu ya bahwa semua itu dilakukan perlu dengan ilmu. Karena kan 95% kan ikut-ikutan aja sih. Nggak tahu harus kenapa, nggak ngerti kenapa, pokoknya wajib. Dan kalau kita bicara masalah wajib, ya nggak apa-apa juga kan, semuanya punya sudut pandang. Bahkan kan perspektifnya beda-beda lah gitu kira-kira. Nah jadi yang paling terpenting adalah kita juga penting untuk ini ya, kita penting untuk bijaksana kan, gitu kan. Karena mau gimana pun mayoritas mah kan nggak bisa diapa-apain ya, gitu. Mayoritas tuh nggak bisa diapa-apain gitu. Karena begitu nanti kita bicara, pun nanti ada perbedaan pendapat ya fine-fine aja kok gitu, gitu kira-kira. Nah jadi nanti Teteh nonton tuh 3 fakir hijab, karena kalau saya cerita di sini panjang satu, yang kedua pasti banyak yang baper juga, dan sebenarnya ya balik lagi ya itu pilihan-pilihan aja sih gitu kan. Karena kata kuncinya adalah bagaimana kita memiliki kesadaran dalam melakukan apapun gitu. Nah cuman kan ya kalau mayoritasnya begitu gimana gitu. Ingat nggak waktu saya pernah cerita di kelas ada 10 orang Teh, 9 gila 1 waras. Tetap yang gila sama orang waras gitu kira-kira. Gitu, Teh. Ya, terima kasih. Sip ya. Jadi Teteh nanti lihat 3 fakir, titik 2 hijab gitu. Nah, 3 fakir, titik 2 hijab, di situ nanti Teteh akan ngelihat penjelasannya gitu. Jadi yang nonton di sini juga sekarang jangan ngejudge dulu, sok tonton dulu supaya nanti ngerti gitu. Terserah urusan belakangan nanti punya perspektif, paradigma, karena saya rasa kalau kita bicara dalam konteks kesejatian kita adalah keruhanian gitu. Bahwa kalau fisiknya aja yang dalam tanda petik kita kita urus gitu, dan itu nggak ada yang salah ya sekali lagi ya, tapi pada kuncinya adalah pilihan gitu. Ya, terima kasih banyak Kang Abu, Kang Ajrit. Ya. Teteh mau nggak dari saya tentang hijab, mau nggak? Kalau dari saya ya, kalau Anda wanita ya udah burik, tolong tutupin aja lah. Kenapa? Saya males melihatnya Anda ya. Udah nggak pakai hijab aja ya, Anda udah burik, dilihat-lihat lagi ya. Mending pakai ya gitu kan. Pakai ya. So, udah gitu aja kalau dari saya ya. Kalau yang seksi-seksi, yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus, yang seksi-seksi, yang mulus, tolong jangan dihijab Anda ya. Kenapa? Itu vitamin bagi kami ya. Tapi Anda yang burik-burik tolong tutup ya. Benar. Jadi ada alasan kan ya? Tapi ada alasan. Benar. Ya, terima kasih. Foto dulu Kang Ajrit. Siap Teh.
Udah, terima Ya. kasih Nuhun, banyak. Teh. Assalamualaikum. Salam, makasih. Lanjut. Dadah. Duh, seru. Dadah. Ya, ini bahas-bahas gini teh, bahas-bahas yang gimana gitu-gitu ya. Padahal tadi Pak pada Andrit. berantem kan di bawah tuh. Ah. Wah ini wajib ya, lo ini gini ya. Ya kan pusing gitu kan, ya udah gitu. Yang penting lu yang merasa burik hijab. Yang mulus-mulus jangan ya. Soalnya harus ada vitamin dikit ya. Tapi ada pertanyaan pernah ke saya, Kang. Ada pertanyaan bagus tentang ini, Kang. Duh, tapi ya ini penting lah ya. Ini jokes lah ya, jokes Kang, jokes Oke, ya. Kang, kalau pengajian sama Kang Abu perlu pakai jilbab nggak? Saya jawab, Oh, oke. bukan masalah jilbabnya, tapi pakai otak, gitu Kang. Bagus ya. Bener. Iya. Ya, percuma. Ya, di hijab otak kosong itu. Apalagi udah mah gak dihijab, sok-sokan kosong lagi otaknya. Sama juga ya. Tapi habis gitu nggak jadi ikut sih, Kang. Tapi nggak jadi ikut. Jadi bukan masalah hijabnya ya teman-teman, tapi ya otak andanya itu ya, atau lebih ke akhlaknya ya mungkin. Oke, thank you A. Sip. Satu lagi lah, ayo Kang. Satu lagi A ya. Ya, aduh ini seru, Teh Yanti, sorry ya, saya nggak bisa ngomong panjang lebar tentang itu di sini karena, waduh itu mah harus komprehensif pembahasannya. Tapi boleh sekali lagi tonton tadi di 3 Fakir tentang hijab. Kita udah bahas dalam tentang itu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Buka. Alhamdulillah Dibuka bisa dulu, naik Bu, ininya, Bu. lagi. Bu, dibuka dulu ininya Bu, kameranya. Bentar. Wah, janda nih kayaknya nih. Iya betul sekali. Kang Anjrit ini tahu aja loh. Aku tahu Bu, dari cara Ibu mengungkapkan assalam aja saya udah tahu ini janda. Gitu. Oh ini kata istri saya, emang kalau janda gimana? Janda itu cari perhatian ya. Oke. Gitu. Jadi assalamualaikum itu kan cari perhatian. Oh itu ciri-ciri tanda ya? Itu tandanya. Iya. Silakan. Gimana Ibu Indana? Gini Kang, kan Ini Teteh di mana? Dengan siapa? Siapa di mana dulu, Mbak? ini dari Lampung Tengah. Oh, oke. Namanya? Namanya Indana. Oh, beneran. Oke, kan suka beda-beda kan. Indana Lampung Tengah. Ya, saya Gimana, follow Mbak? ya. Bu, Kak saya follow ya. Iya. Ini kan ada satu pertanyaan nih tentang apa ya? Kan di ayat berapa ya pokoknya gini, kembalilah dengan jiwa yang tenang gitu ya Kang. Nah kemarin tuh ceritanya ada orang gini, maksudnya dari jiwa yang tenang terus katanya gini, jiwa tenang yang seperti apakah? Lantas kenapa orang yang mati itu minta didoakan gitu? Jadi Dari sini muncul pertanyaan gini, karena sesuatu yang kita pahami tapi mereka nggak paham, kita yang dituduh seperti seolah-olah sesat gitu loh. gimana jiwa tenang. Ada yang meninggal minta didoain. Hilang aja sekarang ya. Coba dinyalain lagi kameranya. Nah, gitu Kang. pertanyaannya kan gimana? Pertanyaan boleh diulang nggak? Maksudnya gimana? Gini, jiwa yang tenang yang seperti apakah sedangkan orang yang mati masih minta didoakan? Oh, oke. Oh bukan, gini mungkin jiwa yang tenang itu seperti apa gitu kan? Terus kenapa orang yang mati minta didoakan? Masih minta untuk didoakan. Ya gitu. karena kan yang mati belum tentu tenang, Bu. Kan kita nggak tahu dia tenang atau tidak. Tadi tuh nanggapnya orang yang mati didoain. Gimana caranya orang mati ngomong doain dong. Rada pusing tuh Kang. Kan gini kan jiwa yang tenang dulu mungkin ya, seperti kan apa? ada orang yang misalnya orang yang meninggal gitu kan, terus kan ada yang
kan ada yang pemahaman maksudnya kayak aku ngomong Jawa mudeng ora ya? Ya, aku ngerti tapi Kang Anjrit ora. Oh, Jadi biswangman, mau ora udut enek. Ada yang membaca tahlil, ada yang membaca yasin dan yang Oke. lain-lain kan seperti itu. Katanya kan supaya mereka meminta menenangkan, intinya memberi ketenangan pada si apa namanya itu ya, jenazahnya gitu seperti itu gitu kan. ya. Nah sebenarnya kan Ya, nangkep, kalau Bu. kita mempunyai pemahaman yang lain, mereka menganggapnya kita aneh gitu loh intinya itu. Betul. Ya emang selalu gitu kan. Orang tuh nggak mau beda dan mayoritas tuh nggak mau beda gitu. Karena yang mayoritas itu biasanya nggak mau mikir sih. Karena mereka cuma ikut dongeng lah gitu. Oke. Kalau di Quran tuh kan ada di surat 89 ayat 27 tuh. Kok jadi 2 ya? Dah. Itu tuh ada kata-kata ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita datang tahlilan kan yasinan di 366977177273 juga ada udah kata-kata bahwa kita membacakan yasin itu bukan untuk yang mati tapi untuk yang hidup. Kenapa? Karena pengingat bahwa kita suatu saat nanti akan seperti itu gitu. Nah, jadi maksudnya adalah sebetulnya ya balik lagi ya. Kalau kita bicara dalam konteks mendoakan untuk ya itu kata kuncinya adalah bukan untuk keluar sih, tapi pembelajaran intinya buatku gitu loh Mbak Indana sebetulnya. Sehingga yang jadi subjek utama ketika kita mendoakan siapapun kan sebetulnya karena gini, ketika orang udah meninggal ya udah tuh dia udah punya urusannya sendiri gitu kira-kira. Masa sih sekarang ada orang yang meninggal jahat banget terus yang ngedoainnya 5 juta orang terus jadi akhirnya jadi nggak jahat gitu misalnya, kan tidak merubah apapun gitu. Dalam artian, jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Orang yang hal baik kembali kepada diri kita, hal buruk kembali kepada diri kita. Intinya adalah kita hanya membayar konsekuensi yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kata kuncinya sebetulnya waktu mendoakan atau apa dan lain-lain sih sebetulnya faktor utamanya bukan ke situ, tapi ke sini gitu. Jadi Mbak Indana bukan sebenarnya orang mati kan nggak diminta didoain sih dalam tanda petik ya, karena ya itu semua akan sesuai dengan hukumnya perilakunya gitu intinya. Ya lebih ke situ gitu Mbak Indana. Nah jadi kalau tadi perspektifnya wahai jiwa yang tenang, ketika kita membacakan yasin di tahlilan misalnya, untuk selalu melatih bahwa semoga aku nanti pada saat mati ya jiwanya tenang. Pertanyaan, mati kita nggak tahu, betul nggak? Terus supaya caranya mati kita husnul khatimah atau mati dalam tenang gimana caranya? Latihan tiap hari tenang. Supaya ketenangan itu jadi kebiasaan kita gitu. Jadi jangan gini, maaf ya doa, semoga aku mati husnul khatimah. Tapi nggak pernah latihan tenang, ya nggak bisa. Semoga aja terus gitu. Justru dengan itu adalah latihan. Oke, dalam keadaan tenang lagi. Dalam keadaan ini tenang lagi. Nah, dengan habits tenang, kita udah punya basicnya atau kita udah punya kebiasaan yang tenang. Jadi ya udah, begitu mati juga orang udah tiap hari latihan tenang kok. Ya matinya pasti husnul khotimah lah misalkan gitu. Karena itu semua terlatih. Kan nggak mungkin ya tiap hari marah-marah, tiap hari julid, tiap hari dengki, marah-marah julid. Semoga mati husnul khotimah. Besok julid lagi. Semoga husnul khotimah. Ya gimana jiwanya nggak akan tenang gitu. Nah, jadi semua kembali kepada bagaimana kita melatih diri kita. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji. Jadi ketika kamu mutmainnah, kamu akan punya kesadaran yang naik gitu. Nah, jadi semuanya concernnya adalah dari kata kunci latihannya gitu. Gitu Mbak Indana. Tapi kalau sekarang kita ngomongin ke pemahaman umum ya susah ceritanya gitu. Karena mereka kan pokoknya katanya nggak dipakai gitu. Nalar kritisnya gitu. Kenapa? Karena dia mengedepankan belief dan ego gitu misalnya. Sehingga oh ya udah, dan itu biasanya dapatnya pokoknya katanya kita membeli pokoknya dan menjual pokoknya gitu. Beli pokoknya, jual lagi pokoknya. Beli pokoknya, jual lagi pokoknya. Beli katanya, jual lagi katanya gitu. Tapi kata kuncinya kita jadi nggak ngerti gitu intinya. Doa nggak harus yasin? Enggak juga sih. Sekarang saya tanya, kenapa di tahlilan doanya yasin coba? Simpel jawabannya. Kalau Al-Baqarah kelamaan gitu, ya capek ya. Yasin aja yang pendek. Gitu Mbak Indana ya. Halo, gimana Mbak? Mbak Indana gimana? Iya, terima kasih.
Nah, Bu, boleh nggak satu lagi aja, satu lagi. Ya. Oke. Ini tapi soal pendapat lah intinya. Gini, apakah menjadi istri kedua itu sesuatu yang apa ya? Kayak aib gitu? Enggak Kayak aib. kok. Nah, Mau. ini bisa dijawab sama Kang Andrit, silakan. Enggak. Mau nggak mau? Benar mau. Mau jadi istri kedua ya Anda ya? Ya. Bagaimana Ini, pendapat iya. bagaimana Enak- pendapat enak Anda? dan nggak- Bagaimana Mbak. pendapat Anda sedangkan di masyarakat itu kalau menjadi istri yang kedua itu kayak sesuatu yang sehina-hinanya mereka gitu. Iya, kan gini Mbak, dalam satu masyarakat itu pasti udah ada stigma kan, di mana stigma itu sudah di apa namanya, stigma itu sudah diiyahkan oleh banyak orang gitu, ya kan? Maka kenapa kita masuk ke satu masyarakat, kita penting tahu tuh moral di masyarakatnya seperti apa gitu. Dan moral ini ya kita nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba udah ada itu aja. Kenapa? Karena diwariskan gitu kira-kira. Ya. Nah, makanya kenapa kita perlu punya kebijaksanaan untuk berbicara di publik, melakukan di publik dan privat gitu. Gitu kira-kira. Jadi kalau dari mananya ke saya, apakah istri kedua aib? Nggak ada masalah. Kenapa emang kalau istri kedua? Kenapa? Karena saya ngerti gitu. Gitu kan? Cuman stigma orang ketika istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kenapa? Karena begina, begitu. Itu kan jadi polemik publik gitu kira-kira. Gitu Mbak. Makanya hidup ini permasalahannya bukan sama apa-apa, sama struktur sosial gitu. Gitu kira-kira. Apalagi kita tahu di masyarakat kita di level apa misalnya gitu. Itu sih kata kuncinya. Nah, cuman urusan benar salah, baik atau buruk kan semua kembali kepada kesadaran kita gitu loh Mbak. Mbak mau ngambil konsekuensi itu nggak? Gitu kira-kira. Sebenarnya ada nggak sih takdir buruk itu sebenarnya ada tidak? Gini, takdir itu kan mau baik mau buruk semuanya konsekuensi. Makan cabe, pedas. Pedas baik apa buruk? Konsekuensi. Lah makan mandi lah ya Gitu. Sehingga ketika misalnya Mbak ngambil jadi istri kedua, pasti ada konsekuensinya. Gitu. Yang jadi pertanyaan bukan baik atau buruk, mau nggak nerima apa yang kita pilih satu paket. Pengen punya pasangan, nggak bisa lepas dari nyebelinnya, nggak bisa. Jangan pengen punya pasangan tapi nyebelin yang nggak mau gitu, nggak bisa, nggak mungkin. Gitu. Dan itu bukan urusan baik atau buruk, tetapi urusan konsekuensi yang kita nggak bisa tolak gitu. Nah, menjadi baik atau buruk tergantung kita mau nerima atau nolak gitu. Itu adalah pilihan. Konsekuensi. Gitu. Jadi kalau sekarang Mbak mau milih, oke, aku milih, ya udah, aku pengennya gini, that's it. Dan itu pilihannya Mbak Indana gitu. Nah, bagi saya nggak akan ngejudge apapun ya pilihannya Mbak Indana. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang mau ngejudge gitu? Sementara masyarakat kita kan tingkat judgementnya tinggi banget, betul nggak? Betul. Iya, betul Bang. Iya, gitu. Jadi semua apa yang kita lakukan kembali kepada konsekuensi gitu. Dan ya kembali ya, urusan sosial kan sebetulnya urusan luar gitu. Betul, Mbak. Nah makanya kenapa nomor satu self love dulu gitu Mbak. Itu penting. Kalau menurut saya Mbak ya, jangan peduliin judgement Mbak, yang penting nih. Ya. Karena yang ngejudge juga waktu kamu gini ya, dia juga nggak benar-benar tahu kok gitu. Mbak pengen Iya tahu sih. enaknya jadi istri kedua, Mbak pengen tahu nggak enaknya apa? Mbak tuh gak usah nemenin dari nol, Mbak. Tahu enaknya, Mbak ya. tahu enak aja. Kalau udah mulai nggak enak pergi, bener nggak? Nah, tapi ada sih gak enaknya, Mbak jarang kebagian sih. Istri kedua. Soalnya kan pasti yang dipakai istri pertama dulu gitu. Dipakai apa dulu nih? Gak ngerti. Gitu Mbak Indana ya. Terima kasih banyak ya. Jadi Kang Mbak Abu, Indana Kang pikirin Andi. matang-matang, masak-masak. Kenapa? Karena semua itu datang dari apakah Mbak nanti ngambil pakai ego atau pakai kesadaran. Nah, itu yang apa? Yang perlu diobservasi lagi Halo, ya Bu. itu. Bu, Ya. Tuh tanya ibu tuh ya yang di belakang itu anaknya pengen jadi istri kedua gitu katanya. Gitu Mbak, direnungin aja dulu Mbak, dirasa-rasain. Karena gini Mbak ya, maaf ya, ini bukan urusan istri satu, istri dua, istri tiga. Kata kuncinya adalah konsekuensi dari pilihanku. Dah titik. Ya.
Jadi jangan Konsekuensinya sampai berat. aku milih pakai ego tapi nggak mau nerima konsekuensinya. Nanti komplain. Aduh, tahu gitu dulu nggak jadi deh. Udah, komplainnya belakangan. Jadi mending direnungkan dulu sebelum komplain berat datang belakangan gitu. Betul. Tapi sorry itu saya ya, semuanya pasti komplain sih kalau nikah mah nggak ada lagi yang nggak komplain, nggak mungkin sih. Gitu. Oke Mbak. Terima kasih Kang Abu. Kang Ajri, terima kasih. Sama-sama. Sini main ke Bandung. Tunggu ya. Main ke Bandung makanya nanti aku ajarin. Oke Mbak ya. Thank you. Ya. Thank you. Dadah. Ya. Aduh. Ya gitu sih ya. Memang hidup penuh dengan judgement kan. Betul. Tapi memang banyak sekali ya yang jadi istri kedua banyak loh. Alah, nggak apa-apa, apa kata orang saya lah. Nggak ngalamin juga gitu ya. Soalnya gini sekarang dua-duanya diomongin kita hidup biasa-biasa dihina. Nikah sama orang langsung yang kayak jadi istri kedua dihina. Kita tuh harus apa? Harus bagaimana gitu. Masalah. Begini dihina, begitu dihina gitu kan. Sukses dikit disebut OKB gitu kan. Sukses lebih ini disebut muja. Terus kalau kita nggak maju disebut nggak punya masa depan, serba salah. Nggak maju disebut terkutuk ya. Ini dikutuk si ganda gitu. Hidup Ya nggak kan? maju disebut terkutuk. Hidup maju disebut memuja. Iya, benar. Ya, setan, Nah, gitu itulah Kang kalau kita nyari garis dari keseluruhan kenapa disebut hidup itu adalah permainan, Kang. Jadi ya udah. Jangan baper-baper amat lah, namanya juga permainan. Oh, ya. Sementara lah gitu. Sip, Kang. Ya. Iya, Kak. Ini pilot udah nge-WhatsApp, udah mau pergi nih, cenah. Ya udah. Bisa ditinggalkan. Thank you Anya, hatur nuhun untuk waktunya. Thank you. Thank you. Teman-teman, terima kasih. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil pagi hari ini. Besok izin saya libur dulu karena besok acaranya jam 8 Teng juga, jadi kayaknya nggak sempat. Dan mungkin kita akan ketemu di lusa. Terima kasih, sehat selalu, keep happy, dan love you all. Dadah Kang, nuhun ya. Dadah. Kabar-kabar Kang, sehat-sehat Kang. Salam Teh Ajeng semuanya, nuhun.